Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami cintai dan hormati. Ini bagus dibantai sama Gurunda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Wabarakatuh. Aku chat dari 2021 baru masuk sekarang. Lanjut. Suara saya Silakan Gurunda. gimana dengan suara saya? Bicuki. Ada. Suara. Tapi kecil. Tes. Masih mendem, kenapa? Beda sama yang kemarin, mendem. Cek. Gimana? Cek. Gimana menurut teman-teman yang lain? Layak? Cek. Ini bukan Gurunda ini. Kemana Gurunda? Cek. Gurunda ini Ustaz Zuma. Si Barakok. Suaranya itu loh Bunda Rama. Beda yang mana? Izin semuanya, izin. Boleh nggak aku geser Bang Juma? Fitnahan Bang Juma. Apa itu? Boleh nggak Bang? Apa itu? Tunggu izin dulu dari Gurunda, boleh nggak? Enggak, izin aja ke abangnya. Apa dulu? Masalah apa? Ntar aku yang putuskan. Sok kali ya Bang. Cek gimana? Cek. Masih. Udah bagus. Bang. Gimana suaranya? Cek. Bagus Gurunda, bagus. Bagus. Ustaz. Bagus Bang, bagus. Oke, tunggu. Tunggu ya. Gimana? Ini ada orang di sini, ini Bang Joma. Dia sangat menghormati Yahudi yang membunuh Tuhannya, gitu loh. Sangat dia hormati Yahudi, gitu loh. Dan dia tidak suka tinggal di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak suka tinggal di Indonesia karena Indonesia ini negara bodoh katanya. Ngarang lagi. Memang Islam itu suka ngarang ya. Kamu tadi ngomong begitu loh. Adalah saya bilang membenci negara saya. Kamu barusan bilang Indonesia bodoh. Nah, memang kenyataannya, faktanya. Nah itu Bukan Indonesia membenci. bodoh. Kamu bilang begitu. Memang. Mungkin termasuk dirinya kali. Kalian ini Termasuk ya, abang nggak? Bodohnya Indonesia di mana, Bang? Kenapa cerita seperti itu kamu? Kenapa mencaci maki negara sendiri? Karena gitu? tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, itu dia benci katanya. Enggak, bukan itu topiknya Bunda Rama. Jadi dia mengatakan tadi Indonesia bodoh. Ini dulu harus diungkap nih. Silakan. Iya, Apanya yang kenapa Anda bodoh? mengatakan Indonesia bodoh? Baru 1000 Iwan. Oh, ini udah masuk. Anda Lanjut. mungkin Anda ingin mengatakan Indonesia bodoh karena pada saat Indonesia merdeka, Indonesia tidak mengusir antek-antek penjajah, gitu ya? Membiarkan hidup dengan damai antek penjajah itu, gitu ya maksudnya? Tukang jaga sapu gereja milik Belanda, milik penjajah itu tidak diusir juga keluar sama majikannya. Mungkin itu yang Anda maksud bodoh. Membiarkan rumah ibadah penjajah tinggal setelah mereka pergi. Itu yang Bukan kalian itu, Bang. memang keinginan kalian kan seperti itu. Enggak, kita bertanya apakah itu yang Anda maksud bodoh? Keinginan Islam itu kan seperti itu. Maksudnya? Ya seperti yang kamu ungkapkan, ingin mengusir antek-antek. Kamu anggap orang Kristen itu kan antek-antek penjajah kan? Terus dari mana seorang Kristen ini beragama penjajah? Anda kan udah tahu, agama penjajah itu kan tahu Kristen. Terus kenapa kalian beragama penjajah? Kristen itu kan bukan dari Eropa, dari Israel sana. Dari mana? Dari Di Israel. mana? Di mana di Israel? Siapa di Israel yang ngajarin Kristen? Lah. Berarti kamu tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Yesus lahir Justru karena saya tahu. Di mana? Yesus lahir di Antioquia. Israel. Bukan di Antioquia. Antioquia Bukan di itu Antioquia kan Yesus lahir. Klimaks akhir aja. Bukan di Antioquia tempat lahirnya Yesus, bukan. Lah. Aneh. Tapi ada di sana penganut agama pertama kali disebut Kristen nanti di Antioquia itu siapa? Itu sebutannya. Sebutannya siapa? Pengikutnya siapa? Itu kan asal mula Kristen itu kan Nasrani sebutannya. Baru berubah. Oh, Nasrani. Berarti dia adalah tokohnya Kristen. Nasrani itu siapa yang Anda tahu? Para murid Yesus. Bukan Paulus. Tokoh Nasrani bukan. Sebelum Paulus kan para murid Yesus. Di mana Orang-orang murid yang Yesus disebut Kristen, Bang?
Hah? Murid Yesus di mana disebut Kristen di mana? Itu kan sejarah Kapan kelanjutan. murid Yesus disebut Kristen? Kristen itu kan sebutan untuk orang-orang pengikut Kristus. Sebutan Asal mulanya iya, kan. pengikut Kristus atau pengikut Paulus? Nah, mengada-ngada lagi kalian ya. Yang disebut Kristen di Antioquia itu siapa? Pengikut Kristus. Kapan Kristen Yesusnya ke Antioquia? Yesus itu bisa kemana saja dia mau kalau dia sebagai Tuhan. Enggak, saya tanya, yang ke Antioquia bersama Barnabas itu siapa? Para rasul Kristus. Siapa? Siapa para rasul itu? Lah. Banyak rasul Tuhan Yesus dari 12 muridnya ada 70 lagi. Itu ketawa. Siapa aja yang ke Antioquia? Siapa coba sebut? Barnabas, siapa lagi? Kamu tahu? Jawab aja. Saya nggak tahu. Ya, untuk apa kamu tanya? Ya, supaya kita tahu Kristen ini dari mana. Ya, Kristen itu kan pengajaran dari Alkitab yang melahirkan karena Roh Kudus yang Iya, Alkitab ini yang Anda maksud Bible Perjanjian Baru kan? dari Perjanjian Lama. Tidak bisa muncul serta-merta Perjanjian Perjanjian Baru. Lama itu kitabnya Yahudi. Lah, Perjanjian Lama itu adalah Perjanjian Baru milik Yahudi. itu yang tidak kalian mengerti. Kenapa bisa saya tidak mengerti? Ya, Memang datanya seperti itu. Perjanjian Baru milik orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi yang Anda klaim, Bung. Memang faktanya Kristen itu asal mulanya dari sana. Tidak akan muncul Yesus tanpa ada Perjanjian Lama. Kenapa jadinya ke Yesus? Kita tanya yang di Antioquia pertama kali disebut Kristen ini siapa? Ya orang-orang di sana, pengikut Yesus di sana. Pengikut Yesus ngapain ke Antioquia? Mereka dilarang, Pak. Matius 10, nomor 5, nomor 6, jangan kamu ke bangsa lain. Mereka dilarang ke bangsa lain. Jadi nggak mungkin murid setia itu ke Antioquia. Itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Loh, Lah? apalagi setelahnya, Pak? Lah, setelahnya kan Setelahnya. dia kan memerintahkan Rasul Paulus untuk kepada Di bangsa lain. mana? Di mana? Di mana dia memerintahkan Rasul Paulus? Paulus mengaku dia diperintahkan. Begitu kali ceritanya. Dari mana kamu tahu Paulus mengaku? Lah itu di Kisah Para Rasul 9 itu apa? Itu siapa yang nulis? Lukas, asisten Paulus. Ya, makanya kenapa kamu bilang Rasul Paulus yang mengaku? Kan Lukas yang bercerita. Lukas, berarti bukan Yesus kan? Oh, bukan Yesus. Jadi di mana Yesus mengaku kalau dia ngutus Paulus? Sudah tertulis di situ katakan? Tertulis di mana? Itu pengakuan Lukas. Itu kan cerita Alkitab ini kan wahyu dari Tuhan, apa yang dilihat mereka. Kok wahyu dari Tuhan pula? Yang wahyu dari Tuhan itu adalah firman yang Yesus sampaikan dari mulutnya. Bukan dari Ya, mulut itu yang Lukas. ditulis Lukas itu. Bukan dari Yang mulut ditulis Paulus. Yang ditulis Hah? Lukas itu apa yang disebut Tuhan Yesus? Di mana Lukas menyatakan itu di mana Yesus menyatakan itu ke Lukas? Aneh aja. Kok aneh? Anda mendengarkan berita, misalnya saya mendengarkan saudara siapa namanya ini, saudara muridnya Paulus membawa berita, katanya tiada kemilau seindah sangsil. Anda percaya tanpa Anda membuktikan itu. Misalnya Anda diajarin Lukas itu adalah murid Yesus. Mana pengakuan Yesusnya? Yesus harus ngaku bahwa Lukas itu muridku, baru bisa dipercaya. Kalau cuma ngaku-ngaku orang Romawi yang bilang, orang Belanda yang ngomong kayak gitu, siapa yang percaya, Pak? Kamu yang nggak percaya.
Orang Ya? Kristen percaya kok. Miliaran orang percaya kok. Iya, silakan Kamu aja yang yang bermasalah. percaya. Yang percaya kan bermasalah kan- Kristen. Iya, memang Alkitab kan ajaran untuk orang Kristen. Kenapa Nah, itu bermasalah dia. untuk kalian? Alkitab yang Anda maksud surah-surah Paulus kan? Dari kitab Kejadian. Mana ada dalilnya kitab Kejadian untuk orang Kristen? Lah, kamu yang tolol. Kok jadi tolol saya? Memang kamu Di mana? tidak Di mana? Di mana? Di Guru mana dah dibilang kitab tolol, Taurat? guru dah ajar, guru dah. Roh Kudusnya Di mana? datang. Di mana dikatakan di pengajaran Bani Israel bahwa kitabnya itu untuk Roma? Di mana, Pak? Kamu orang-orang tidak percaya Kristus itu. Saya Alkitab percaya mengatakan- tentang saya percaya Kristus, Pak. Saya percaya dia adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Itu kesalahan Percaya utama. saya. Itu Nah, lalu kesalahan Kristus itu apa? inti Jadi dari Kristus itu Islam. apa? Inti dari Islam adalah untuk menyangkal Ya. ketuhanan Tuhan Yesus. Nah, Itu sejak aja. kapan Yesus Tuhan? Sejak kapan Yesus Tuhan? Dari asal mulanya. Di mana dalilnya? Aku adalah Berarti- Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa. Apa artinya Aku Alfa? adalah yang awal dan yang Apa akhir. artinya Alfa? Apa artinya Yang Alfa, awal. Pak? Awal. Apa artinya Alfa? Awal. Duluan Awal. mana Maria daripada Yesus? Duluan mana Maria Duluan daripada Tuhan Yesus? Duluan Tuhan Yesus. Berarti Yesus yang melahirkan Maria. Yang menciptakan Maria. Oh, jadi Yesus menciptakan Maria. Betul. Yang membuat Maria Nah, ada. Yesus. Bagaimana ceritanya Yesus menciptakan Maria sedangkan nanti dia menjadi daging setelah di Yohanes jelaskan. Firman itu telah menjadi daging. Daging yang dimaksud di sini Yesus. Yesus ini baru ada setelah Tuhan berfirman. Kok bisa dia yang menciptakan Yesus, Pak? Sebelum itu sudah banyak firman tentang Yesus, tentang kelahiran Yesus. Bukan hanya Di mana? Yohanes. Enggak, bukan masalah kelahiran. Anda mengatakan Yesus menciptakan ibunya. Berarti anakku adalah Tuhanku gitu. Bisa jadi. Oh, jadi kakakku adalah Tuhanku gitu. Nggak bisa. Jadi ponakan-ponakannya ketika berkelahi dengan temannya, aku lapor ya sama omku ya, omku itu adalah Tuhan lo, gitu maksudnya. Itu menurut pengertian manusiamu. Manusia tidak memandang seperti itu. Om aku Tuhan Lalu, lu. lalu siapa yang memandang seperti itu? Iblis. Kalian aja yang iblisnya. Loh, kok jadi iblis? Yang ngajarin Yesus disalib siapa, Pak? Tuhan sendiri. Oh, jadi yang merasuki Yudas itu Tuhan. Lah, Lah Yudas apa? kan cuma sebagai Cuma- sarana saja. Sarana untuk iblis sesatkan manusia gitu. Bukan malah untuk penyelamatan, menyerahkan Yesus Jadi pada kematian. jadi iblis berjasa dalam menyelamatkan Kristen. Iblis berjasa. Memang Oh, berarti orang-orang Kristen ini harus berterima kasih kepada iblis lah ya. bisa saja. Apa masalah? Hah? Begitu. Sama seperti kalian kan? Kalian itu kan penyangkal Tuhan Yesus, membuktikan Iya, kebenaran saya Alkitab. menyangkal karena itu Iya. adalah hadiah dari iblis. Kami nggak mau Karena menyembah. Tumbal itu yang kehadiran dipersembahkan, tumbal yang Kehadiran dipersembahkan kalian iblis itu kami nggak mau sembah. membuktikan kebenaran Alkitab. Siapa yang Alkitab menyangkal Yesus lagi. pada Kristus? Menyangkal itu- apa? Sekarang saya tanya, ketika Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang benar. Yesus ini orang benar atau orang salah? Benar yang dibuat salah. Enggak, maksud saya Yesus ini orang benar atau orang salah? Orang yang benar yang dibuat salah. Bingung kan? Siapa yang membuatnya salah? Ini noise. Manusia yang Siapa yang berdosa. membuatnya? Siapa itu manusia berdosa? Saya Kenapa? Kenapa? Apa hubungannya? Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda domba. itu kalimat akan mau ambil sepotong. Ya, terus lanjutannya? Apa lanjutannya? Kamu tahu sendiri.
Apa lanjutannya? Tidak Ya, kamu pantas. sendiri. Iya, tidak pantas roti diberikan kepada guguk. Siapa guguk Betul. di sini? Siapa guguk? Kamu. Waduh. Sampai muncrat. Sejak kapan? Sejak kapan saya ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, Pak? Yang gugup kan kamu. Kenapa saya jadi guguk? Kalau pengikut Yesus kan domba. Loh, saya tanya domba itu Bani Israel. Anda Bani Israel. Siapa bilang Nah. Israel tidak ngaku? Israel Anda saja bukan tidak- Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, tetapi Anda ngaku Israel. Siapa? Anda nyamar kan? Israel itu kembali lagi seperti awal tadi adalah nama lain Iya. dari Yakub. Nah, Yakub. Anda keturunan Yakub? Nah, Anda keturunan Yakub? otak Dari keturunan kalian- mana? Dengar dulu. Apa? Anda Israel. keturunan Yakub dari suku mana? Benyamin. Dengar dulu. Kau pintar Oke. kamu, tapi kamu tolol. Waduh, Tidak tahu emosi. Ya. keren. Jangan emosi, Pak. Kamu dengar Santai dulu. aja nanti. Iya, jangan sampai mulut Bapak kerobek sampai kuping. Santai aja. Santai aja, santai. Jadi joker lu, dirobek sampai kuping. Kamu aja yang bikin masalah. Saya kan nanya, Bapak ini dari suku mana? Ditanya baik-baik, Bapak dari suku mana? Pertanyaan kamu itu Loh kan tidak, tolol. Pak. Saya- Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel. Anda Bani Israel? Di mana itu dibilang? Anda Bani Israel? Di mana dibilang? Loh, banyak kali datanya Matius 23. Ya. Mana dia dibilang sebagai Waspadalah kepada serigala yang menyamar seperti domba. Siapa yang bukan Bani Israel nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus, Pak? Siapa? Kapan Bani Israel mengaku dirinya pengikut Yesus? Saya tanya. Saya tanya. Saya tanya. Hmm, Saya yang tanya. hmm. Kapan Bani Israel mengaku dirinya pengikut Yesus? Lah, yang disebut Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27 itu siapa? Aku mengenal pengikutku. Siapa pengikutnya di situ? Orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, siapa yang ada di situ? Siapa yang pada saat itu yang percaya kepada dia? Tuhan Yesus itu kan bicara secara global karena dia adalah Tuhan. Tidak bicara kelompok. Jangan sampai bolanya tadi kembali ke Anda. Anda mengatakan orang tolol. Yesus mengaku diutus kepada siapa? Jawab. Itu Jawab dulu. kalimat itu kan belum tuntas kamu baca. Kan pandai-pandaian Bapak ini. Kenapa bukan Anda aja yang dituhankan Kristen? Anda lebih hebat dari Yesus. Kelihatannya. Siapa yang tidak mengerti Yesus? Loh, Kamu Yesus bayangkan mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Masih kurang datanya. Itu sebagian ayat saja, kelanjutannya sampai habis baca. Kalau saya baca sampai habis, Bapak bisa botak malam ini juga. Kalian orang Islam itu memang sengaja mencari Loh, kok- kalimat sepotong-sepotong. Mari Itu kita baca menyesatkan kalau diri. begitu. Oke, mari kita baca, Pak. Kalau itu yang Anda mau, mari kita baca ya. Ya, supaya Ya. Bapak itu tercerahkan gitu ya. Jangan suka nyamar-nyamar. Itu loh. Kalian yang nyamar. Loh, kapan saya nyamar sebagai pengikut? Saya sadar diri, saya bukan Bani Israel. Kalian Anda coba itu- menjadi pengaku pengikut Apa? Nabi Isa, apa menghormati Isa, Ya, menghormati. kami menghargai beliau sebagai nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Kami tahu diri, kami bukan Bani Israel. Ngapain kami ngaku-ngaku pengikutnya? Itu namanya bahlul, Pak. Itu kalian yang bahlul. Loh, Anda bukan Bani Israel. Nih, saya bacakan dalilnya. Coba pasang mulutnya supaya bisa dengar baik-baik. Dengarkan. Di dalam kitab Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, ini Yesus loh yang berkata, bukan Bang Suma. Aku diutus hanya kepada domba dan dombi yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda adalah umat Israel? Jawab ini dulu. Jawab dulu ini sebelum saya teruskan.
Sebelum saya teruskan, jawab dulu. Apakah Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Terus Jawab itu tidak dulu, terlibat. Pak. Iya, saya akan baca sampai data terakhir, data nomor 39. Saya sabar. Ini dulu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba dan dombi yang hilang dari umat Israel. Anda domba dari Israel yang hilang. Betul? Dari suku mana Anda? Saya Israel yang baru. Maksudnya Israel baru apa? Israel Hei, baru. ngadi-ngadi kamu. What? Tidak ada yang bisa kamu tipu di sini. Hei. Israel baru maksudnya apa? Israel baru maksudnya apa? Israel Kamu baru. tidak mengerti. Dari Inti tadi saya lojo. mau menjelaskan. Saya dari Israel tadi baru mau itu apa? Coba. Israel baru itu apa maksudnya? Coba. Nah, saya kasih waktu Anda 6 jam setengah. Coba. Israel baru itu apa? Coba, silakan. Nah, dan tadi saya bilang, waktu Yakub bergumul dengan Tuhan di Peninnal, Hmm. Tiba-tiba Yakub baru. menang. ada Yakub Israel menang. baru. Jangan dulu. Santai aja nggak apa, kayak orang haid aja Bapak ini. Pak. Minum dulu, Pak. Minum. Kamu yang so pintar ngajarin iman orang. Loh, saya tanya tentang Israel baru, apa pula Israel baru, istilah dari mana lagi nih? Sudah perjanjian baru, Tuhan baru, kitab baru, rasul baru, muncul lagi Israel baru. Yang baru. Israel baru. Di Alkitab dia Apalagi dikatakan ada Israel Apa yang Israel baru itu? Nah, Langit Israel yang baru itu biru, apa? dunia yang Langit baru, yang biru, Yerusalem yang baru. bintang-bintang kelap-kelip di udara. Israel baru. Ya udah jelasin, Israel baru itu apa? Israel baru. Tolol Israel aja, baru mau apa? sok pintar. Israel baru adalah Kuku saya Israel dan baru adalah Israel baru adalah dengar dulu penjelasannya. Asal mula silakan. Israel. Saya tanya Israel baru, Pak. Israel baru. Bukan saya tanya asal mula. Bukan seperti itu masalahnya. Anda yang bermasalah ngapain tuduh saya? Kamu yang bermasalah. Saya ingin jawab. Anda yang bikin Israel baru itu istilah apa pula itu Israel baru? Kamu baca di Surga. Alkitab itu ada Israel Ya. baru, Yerusalem Israel. yang baru. Ya, Israel baru, Yerusalem baru beda, Pak. Yang dimaksud Yerusalem baru itu surga. Setelah kiamat ini hari kebangkitan. Jangan asal-asal. Yang saya tanya sekarang Anda dari suku mana? Suku Israel cadang. baru. Iya, Israel baru. Memang Israel baru ini dari anak yang mana, istri yang mana Yakub yang melahirkan Israel baru? Saya mau jelaskan, kamu ngomong terus. Lah kan sesuai pertanyaan Bapak. Saya belum jelaskan, tolong. Israel baru adalah Mulai panas. Aduh, tololnya luar biasa. Israel baru adalah Nggak usah lah ngomong sama kalian orang-orang tolol ini. Nggak akan kalian ngerti juga. katanya Cuma ajaran kita kasih, sudah Pak. berbeda. Katanya ajaran kasih disentil bibir atas, kasih yang bawah. Ini baru juga lidahnya ku sentil udah kayak gini. Kayak mana Bapak ini? Kalian itu kan orang-orang jahat. Jangan suka nipu-nipu makanya. Nggak lolos kalian itu nipu-nipu. Israel Saya kan baru mau- adalah Saya mau jelaskan, ngomong ya. terus. Oke. Israel baru adalah silakan. Teng teng. Ayo semua teman-teman tutup kuping. Nah, silakan Pak. Asal mula Israel adalah Yakub yang menang bergumul melawan Tuhan. Di situ hikmatnya untuk orang Kristen. Nggak Yakub, nyambung. belum selesai kok nggak nyambung. Ini kabel saya nggak nyambung, suaranya putus-putus. Langsung lanjut. Jangan sensitif lah Pak. Gimana sih? Macam orang ini aja. Ya, iman Kristen. Ya, lanjut. Yang kalian imanin. Ya, Dari hal Pak, itu terus. iman Kristen mempelajari bahwa Mm-mm. manusia itu bergumul dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Iya, bukan Tidak dengan akan iblis. melepaskan Tuhan. Bukan Mau dengan nggak iblis. dengar nggak? Iya, saya kan nanya, Pak. Ya saya mau jelaskan kok ngomong terus. Ya, wajar toh. Namanya dosen menguji skripsinya Bapak. Kok emosi? Saya yang jelaskan. Bapak kan sudah Kamu yang menjelaskan. saya yang Bapak saya yang jelaskan untuk kamu. Kamu yang dengarkan.
Ini iman Bukan, Kristen. saya dosen penguji. Saya menguji disertasinya. Saya dosen penguji di sini. Coba ulangi lagi karangannya. Kayak mana? Mulai dari tadi di awal. Cepat. Kamu dosen penguji, kamu tolol gitu kok dosen penguji. Loh, saya bilang ulangi karangannya yang tadi. Gimana? Anda bergumul dengan Tuhan. Mana yang kalah? Berapa ronde? Pergumulan dengan Tuhan itu sama seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Tuhan mengalah kepada Yakub bukan karena Tuhan kalah, karena waktu fajar menyingsing, sehingga Yakub dipukul pahanya dan dia diberkati. Putuslah pergumulan Yakub dengan Tuhan karena Tuhan memutuskan hubungan tersebut karena waktu. Artinya Tuhan memberi kesempatan hidup kita dengan waktu pergumulan dengan Tuhan. Aku ke Bennett lagi padahal nggak ada salahku. Bu. Lanjut, mohon maaf. Terus Pak, terus. Manusia menang. Tuhan lari karena takut kena sinar matahari. Bukan, memang seperti bukan. itu sebenarnya. Artinya manusia ini panjang umurnya, dia harus selalu dekat dengan Tuhan. Selalu memeluk erat Tuhan. Jangan melepaskan Tuhan kalau Tuhan tidak memberkati. Itu seperti Yakub bilang, aku tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Maka Tuhan memberi nama Yakub, digantinya dari Yakub menjadi Israel. Makanya orang Kristen itu bergumul dengan Tuhan sampai batas akhir sehingga Tuhan memberi berkat menjadi Israel yang baru dan memasuki Yerusalem yang baru, surga. Iya, itu keturunannya Yakub. Terus Kristen ini dari mana dia? Nah, Israel yang baru menang pergumulan dengan Tuhan. Loh tadi kan Yakub yang tadi Pak, yang ditanya ini Kristen. Yakub keturunannya nggak ada menjadi Kristen Pak. Itu kan iman Kristen. Kamu tahu? Harus tahu. Yang Anda cerita tadi ini adalah Yakub. Yakub dengan keturunannya kan memang betul sampai ke tanah Kanaan mereka menyembah kepada Tuhan yang satu. Begitu Yesus datang, Yesus juga ikut-ikutan menyembah. Nah, Kristen ini yang kutanya, ini dari sekte apa lagi nih Kristen? Israel baru itu maksudnya apa? Bergumul juga dengan Tuhan. Begini. Apanya Tuhan yang dipukul? Pahanya juga. Ngomong terus. Kan kita minta penjelasan. Cara Tuhan mengajar manusia itu dalam iman Kristen. Caranya? Israel ditempa di tanah perbudakan selama 400 tahun di Mesir, sama seperti manusia yang dalam kekuasaan dosa. Itu hakikat imannya. Kenapa lagi manusia dipitnah dalam dosa? Apalagi salahnya manusia? Tadi Tuhan yang difitnah di kala gulat. Nah sekarang manusia lagi yang difitnah dalam dosa. Maksudnya? Siapa yang fitnah? Alkitab mengatakan. Ya berarti Alkitab yang memfitnah dong. Kamu yang tolol tidak percaya Alkitab. Loh kok jadi emosi? Jangan keluarkan kata-kata Tuhan. Jangan keluarkan kata-kata Tuhan. Seperti apa yang saya imani ini. Bukan seperti apa yang kamu inginkan. Kita kan beda keyakinan Pak. Wajar kalau saya bertanya, wajar juga kalau saya menyanggah, dan wajar juga kalau saya terheran-heran. Ada Tuhan kala gulat. Wajar toh? Saya bilang tadi dia bukan kalah tapi mengalah. Ya itu dia makanya Tuhan mengalah. Terus lanjut. Nah, terus Kristen ini dari mana? Ya, Israel itu kan asal mulanya Israel. Ya, hidup dalam perbudakan dosa, itu ibaratkan orang Kristen yang hidup dalam ini fitnah lagi nih, lagi. Nah, itu kamu yang tolol. Di mana datanya Israel adalah diperbudak dosa? Di mana lagi? Ini ngarang-ngarang bebas saja terus. Ibaratnya. Hey, dengar dulu. Ibarat. Ini memfitnah habis-habisan Israel, Tuhan, Yakub difitnah semua. Tolol semata. Mana dalilnya Bapak? Di mana di Israel itu diperbudak dosa, mana dalilnya? Kristen dengarkan dulu. Pada zaman dulu Israel itu diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun. Oh, bukan dosa yang perbudak itu, Firaun Pak. Aduh gimana sih? Dengar dulu.
Jangan emosi apa? Santai aja. Kenapa marah-marah, Pak? Astagfirullah. Kita rusak ya. Ya Allah ya Rabbi. Santai aja Pak, santai. Ntar HP rusak, Pak. Nanti HP-nya rusak. Mau Ntar dijelaskan kau stroke. tapi ngeyel. Weh, kau stroke Enggak, itu stroke. Maksudnya Lanjut. Dorong, silent. Lanjut. Tolol minta ya ampun. Bapak kan memfitnah. Anda mengatakan Israel itu Anda mengatakan dia diperbudak dosa, padahal ternyata yang memperbudak mereka Firaun. Kalau kau ngomong seperti Jangan emosi itu, lah Pak, saya jadi takut. contohnya saya bilang itu kan Oh sebagai itu gambaran. contoh. Kan seperti Iya, itu. oke, sip. Oke, Jadi contoh, manusia iya. itu sama seperti orang Israel yang diperbudak dalam dosa pada awalnya. Loh, itu dengar dulu. Mana Israel Dengar diperbudak dosa Pak? Diperbudak Firaun. Iya, Nah, terus? Israel diperbudak Firaun sama seperti Ya. manusia yang diperbudak oleh dosa. Itu intinya bahasannya. Oh, bahasa Kemudian- Bapak bikin sendiri gitu. Lah, Ternyata iman Kristen ternyata itu tolong. ternyata Oh, dia yang iman bohong. Kristen. Iman Kristen mengatakan bahwa kita manusia ini diperbudak dosa gitu ya, Pak ya? Makanya waktu Israel keluar dari tanah perbudakan, dengar dulu. Tuhan Iya, membebaskan mereka dengan darah domba. Oh, darah domba. Nah. Bagus. Terus. pintar. Nah, ini masuk akal ini, masuk akal. Terus. Dan Tuhan menjanjikan bangsa Israel Ya. negeri perjanjian, tanah perjanjian, tanah yang tidak pernah mereka lihat. Itu sama Masya diibaratkan Allah. seperti manusia yang dilepaskan dari dosa Masya Allah. Gerunda. dengan darah Tuhan Yesus yang dijanjikan kena- surga. Tiba-tiba jadi Nah, darah Tuhan, darah manusia. Ini kenapa jadi darah Yesus, Pak? Tadi katanya darah domba. Iya, kan Yesus Kristus kan mengganti domba. Maksudnya Yesus ini jadi binatang gitu ya? Iya, Hah? sebagai korban persembahan. Yesusnya jadi binatang, Pak? Yakin itu serius? Sebagai korban persembahan Yesus, pengganti manusia yang berdosa. Maksudnya tunggu. Tadi kan 53 itu menyebutkan itu, menceritakan itu. Oke, sabar Pak, sabar. Tadi kan orang-orang Israel ini dibebaskan dari perbudakan sampai ke tanah perjanjian ketika mereka berdosa ada penebusan menggunakan darah hewan. Terus Kristen ini kenapa dapat ilmu dari mana mempersembahkan penebusan dengan darah manusia? Darah manusia apa darah Tuhan tadi sih? Darah Tuhan. Darah Tuhan, Memang Pak. Pikiran Alkitabnya seperti itu. Injil mengatakan, inilah darahku Berarti sebagai tanda untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus bilang. jadi maksudnya Yesus ini memberikan darahnya gitu ya, Pak ya? Iya. Sama Untuk seperti siapa? waktu Tuhan Yesus membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir dengan tanda darah domba di pintu Israel. Oh, Jadi begitu. Yesus itu pengganti tanda keselamatan untuk orang mencapai tanah perjanjian. Kalau dulu Kenapa Israel mirip-mirip ini ya, Pak ya? Kenapa mirip-mirip cerita Dewa Molok, Pak ya? itu terserah saja. Iman Kristen Kalau seperti itu apa masalah untuk Anda? Bukan masalah untuk saya. Masalahnya di Anda karena yang mempersembahkan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Itu menurut Anda? Itu menurut Bible. Alkitab menyatakan Yesus Kristus mati untuk penebusan dosa. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwasanya menebus dosa itu pakai darah hewan, Pak. Itu perjanjian lama. Nah, ini dia yang bermasalah perjanjian baru ini apakah Yesus yang mengajarkan? Jelas. Di mana Yesus Memang- mengajarkan perjanjian baru? Apa? Yesus mengajarkan perjanjian baru itu di mana? Semua kitab perjanjian baru itu bicara tentang Yesus. Firman-firman perkataan Tuhan Yesus. Kenapa kamu bertanya Maksud- lagi? Enggak, soalnya di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan untuk mempersembahkan hewan kurban, Pak. Kenapa jadi manusia yang dikorbankan? Kok jadi kanibal ini agama? Kamu mengambil sebagian-sebagian saja. Tidak kamu mau ambil semua. Oh tidak, itu perkataan Yesus. Tidak perlu perkataan lain. Iya, silakan saja kamu mengimani seperti itu.
Iya, berarti saya lebih beriman kepada Yesus dan Anda tidak mengiman kepada Yesus kan? Itu menurut Anda. Tidak, ini menurut Bible. Kalau menurut Bible coba. Pernah tidak kamu Ingatlah, melakukan? jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Memang Musa memerintahkan persembahan hewan apa persembahan manusia, Pak? Itu saat Yesus masih di dunia, belum dia melakukan penebusan dosa. Pada saat Yesus di dunia, dia mencontohkan untuk manusia. Betul? Pada saat itu, dia kan Yesus secara berarti kemanusiaan Yesus orang Yahudi. berarti Yesus mencontohkan mempersembahkan hewan kurban. Betul, Pak? Secara hukum Yahudi seperti itu. Nah, sekarang hukum Kristennya ini ilmu dari mana mempersembahkan darah manusia? Yesus sendiri bilang, Di mana itu? Di mana Yesus mengatakan persembahkanlah darah manusia, darahku? Di mana itu? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Oke, kita lihat, Pak ya. Oke, kita baca, Pak ya. Izin bentar bang. Izin bang. Teman-teman muslim tolong di Batu Tetep Layar. Aku dapat peringatan. Kayaknya dilaporin ini. Karena ini bahas tentang darah ini. Ya teman-teman tolong di Batu Tetep Layar ya. Biar kuat. Kena peringatan akunku. Oke, makasih. Lanjut Bang Juma. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lah itu kan roti, Pak. Terus. Sampai 28. Oke. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Lah, itu anggur, Pak. Terus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Tapi ini bohong ini. Karena di Yohanes 19 dia masih minum anggur. Oke. Nah, di sini yang ditumpahkan di sini apa, Pak? Anggur kan? Bukan darah kan? Itu kan makanya Kristen itu kan apa? Banyak mencocok-cocokkan gitu. Banyak perlambangan. Jadi anggur itu Kok perlambangan, Po? Sudah. Iya. Terus kalau ini hanya perlambangan, terus kenapa dipraktekkan betulan darahnya Yesus benaran yang kalian minum? Mana darah Yesus tetap? Ini bahasa apa lagi sih perlambangan? Ini bahasa apa? Iya, ini anak pramuka, lambang pramuka. Bentar, saya potong dulu ya, Bang. Izin Bang, saya potong dulu, Bang. Tetap minum anggur dengan roti. Diganggu dulu Bang, taruh dulu Bang. Iya, tapi kenapa harus ada darah beneran, daging beneran di atas salib? Kalau ternyata Yesus sudah mengatakan anggur adalah darahnya, roti adalah dagingnya. Kenapa harus diganti dengan darah dan daging beneran? Ajaran siapa itu? Bentar Bang, makanya biar ku potong Bang, biar ku luruskan ya Bang. Ya, Campur Bang, silakan. biar satu arah dulu. Iya, ini tentang ini Bang. Oh, iya. Anggur dan roti tadi Bang. Iya, silakan. Kalau di dalam arti itu tadi Bang Rons GTJZ07 itu dalam arti pengampunan. Iya, namanya juga greeting kali namanya. Darah itu Bang, itu pengampunan dosa saat dia disalibkan. Udah, itu step 1. Pertumpahan darah yang katanya itu ya. Harus darah manusia gitu. Enggak Bang, dengar dulu ya Bang Rons. Itu dalam arti pengampunan yang pakai darah itu di saat dia disalibkan menghapus dosa umat manusia yang beragama Kristen. Dosa umat. Masalahnya Tuhan mengajarkan. Masalahnya Tuhan mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Kenapa jadinya darah manusia, darah Tuhan? Tidak ada diucapkan darah manusia. Lah itu darah Yesus, emang Yesus ini apa? Ayam? Dengar Bang, artinya darah itulah pengorbanan. Bukan seharusnya darah itu di darah yang dituangkan. Dan yang artinya roti itu daging, itulah hasil dari kerja kerasnya. Itu Bang. Maksudnya dia digaji gitu karena kerja keras, Bukan, dibunuh Bang. gitu ya. Jadi begini, saya supaya dikerucutkan ini permasalahan. Itulah pengorbanan Yesus. Yesus ketika mengajar, dia mengajarkan orang-orang seangkatan dia mempersembahkan persembahan Musa. Tuhan sebelum Yesus
memerintahkan di dalam Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing domba. Sama seperti Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah, Kristen muncul mempersembahkan darah manusia. Ini ajaran siapa? Tradisi apa? Tradisi siapa yang mempersembahkan darah manusia, Bang? Makanya saya tanya di mana itu tertulis darah manusia. Apanya? Lah, Yesus itu manusia atau kucluk? Islam mengikuti enggak ajaran perjanjian lama itu? Yang mempersembahkan itu darah binatang. Perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi, bukan kami umat Islam. Beda kami. Ya. Katanya percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Iya, kami percaya Taurat itu untuk Bani Israel. Itu tidak percaya namanya. Loh, memang kitab itu untuk mereka. Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Ismail. Kenapa Anda mau menyalahi firman Tuhan yang Anda ambil di kitabnya Yahudi? Kami beriman dengan itu, bahwa kitab itu, Taurat itu untuk Bani Israel. Itu ada di Yeremia 31 nomor 31. Terus kenapa mau nyamar-nyamar jadi Israel baru, Israel rohani? Itu yang tidak kamu mengerti. Loh, kok jadi saya yang tidak ngerti? Ya, Itu jelaskan. kitabnya sudah mengatakan perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Bani toples. Ron, jawab dulu Ron. Anda Bani apa, bro? Anda Bani apa? Jawab dulu. Dari tadi bawa Yahudi. Anda dari suku apa, Bang ini? Suara Anda tidak kedengaran, Bang Jondi. Sabar. Entar dulu Pak Jondi, entar dulu. Anda dari Bani mana, Bang? Sudah dibilang. Bang Jondi sebentar, Bang Jondi. Iya, halo. Siapa sih? Dari Bani apa, Bang ini? Kasihlah aku bicara. Abang kita dulu, Bang Ntar dulu, ini, Bang. Bang Ronti apa ini? Anda Bani apa rupanya? Sudah dibilang dari tadi, kami ini orang umat Kristen ini adalah Israel yang baru. Oh, Mana ada perjanjian Tuhan kepada Israel baru? Mana dalilnya? Aku berjanji akan membangkitkan Israel baru dengan mempersembahkan darah manusia. Itu tertulis di mana? Karena yang mempersembahkan darah manusia itu hanya dewa Molok. Ada. Nah, akan nyambung sampai kiamat gini. Iya, karena abang ini nyamar-nyamar Yahudi. Anda bukan Yahudi. Ngapain nyamar-nyamar Yahudi? Memaksa pemikiran kamu kepada iman Kristen. Anda yang memaksa diri Anda menjadi Israel, padahal Anda bukan Israel. Saya bilang Anda saya adalah Israel pengikut yang baru. Belanda. Saya Israel yang baru. Kami menuju Israel baru Yerusalem yang gimana? Israel gepeng, ulu gimpe. Kenapa ada Israel baru lagi? Israel itu Yakub. Keturunannya ada 12. Dan 12 ini sudah diramalkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49. Anda punya ramalan Kristen baru ini, Israel baru ini di mana? Di Kejadian mana? Di Imamat. Yeremia. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu bukan kitab para nabi itu. Itu kitabnya Markus. Mama Inna belale madin rodi ajo. Kitab Wahyu yang dihantamkan, orang tanya tentang nubuatan Yakub, Wahyu yang dibuatnya. Yakub meramalkan anaknya di Kejadian 49, 12 anaknya diramalkan oleh Yakub. Di mana di Kristen? 12 anak Yakub ini Kristennya nyantolnya di mana? Coba. Inna belale matin rono bacope daulu. Orang nanya baik-baik. Di dalam Kejadian 49, Nabi Yakub meramalkan ke-12 suku anaknya ini dan keturunannya.
Kristen ini diramalkan di mana? Di Kejadian berapa? Sudah dijelaskan, tidak percaya ya sudah. Saya kan tanyanya baik-baiknya, Pak. Ya, saya Ke-12 jelaskan. ke-12 Saya suku jelaskan. Bani Israel. Ke-12 Israel yang suku baru Bani itu ada Israel. disebutkan di kitab Wahyu. Israel baru di kitab Wahyu itu setelah kiamat, Pak. Itu Yerusalem baru. Iya. Toples. Itu kan menggambarkan keadaan orang Kristen. Orang Kristen itu digambarkan oleh Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ketololamu Matius lagi. 7:21 sampai 23, Yesus menggambarkan orang Kristen itu sebagai pembuat kejahatan. Aduh, tololnya salah lagi. Lalu siapa yang menyeru Yesus itu Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agama apa? Kamfret. Ya bela le. Ina bela le mati nono bajo. Udah. Mana nubuatan untuk Kristen? Mana nubuatan untuk Kristen tertulis di mana? Selain yang diramalkan Yesus, dibuatkan Yesus dalam Matius 21, Matius 7, Kristen tidak punya tempat. Coba dengar dulu. Baca yang baik-baik. Oke, Matius mari 7 kita ayat baca. 21. Oke, Bukan mari. setiap Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, melainkan. kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang mari kita uji. Atas kehendak siapa Anda menuhankan anak Maria? Jawab. 1, Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. 2, 3, 4, 5. Saya ulang. Atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab. 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 Kamu itu memaksa keinginan kamu pada hal yang tidak kamu ketahui. Bapak, ini pertanyaan yang sangat sederhana. Saatnya Anda membuktikan. Ayo, uji nyali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, melainkan dia. Hanya sebagian, yaitu dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke. Nah, sekarang saya tanya Anda, apakah atas kehendak Bapak agar Anda menyembah anak Maria? Jawab. Orang percaya kepada Yesus karena Roh Kudus. Saya tanya, ini kehendak Bapaknya, toples, tuyul, ini nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mana kehendak Bapak? Tunjukkan kepada saya kehendak Bapak agar Kristen menuhankan Yesus. Di mana itu tertulis? Karena Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 3. Itu tulisan Paulus, Pak. Yang saya tanya kehendak Bapak. Kehendak Bapak agar Kristen menuhankan anak Maria ini itu tertulis di mana? Toples. Toples. Di mana kehendak Bapak agar Kristen menuhankan manusia bernama Yesus? Di mana? Tuhan Yesus Tidak semua. Dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak mengikuti kehendak Bapa, itu semuanya akan dilempar ke neraka, pembuat kejahatan, kata Yesus. Betul. Nah, sekarang tunjukkan kehendak Bapaknya. Tunjukkan kehendak Bapaknya. Coba tunjukkan kehendak. Coba Anda tunjukkan kehendak Bapaknya agar Kristen menuhankan anak Maria. Di mana tertulis itu? Wahai orang-orang Kristen pemakan bayi, coba kalian sembah anak Maria itu supaya kalian terselamatkan. Mana dalilnya kayak gitu? Mana? Kehendak Bapaknya mana? Susah dengan orang baik. Memang susah. Anda yang akan diusir.
Anda yang telah sekarang gini, Anda sudah diramalkan bahwa Yang Anda meramalkan akan yang Tuhan Yesus yang menubuatkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Kristen dan berkata, aku tidak mengenal Kristen, enyahlah daripada aku, Kristen sekalian kumbuat kejahatan. Kan begitu poinnya. Inti kalimat 17 Agustus tahun 45. Itulah. John Din, mute dulu John Din. John Din, mute John Din. Bang, Mana coba tunjukkan kehendak Bapak. Ini setelah saya bertanya, tolong dijawab ya salah satu dari teman kita Kristen. Di mana kehendak Bapak agar Kristen menuhankan manusia bernama Yesus? Silakan. saya yang jawab, Bang. Tidak. Ya, silakan. Jawaban Anda bagus sekali. Terima kasih. Tapi tidak ada kehendak Bapak Belum begitu. lagi Bang, belum ngomong deh Bang. Ya Ya, sabar lah, Abang. berkata dalam hati toh. Abang ngasih pertanyaan dijawab, Abang ngerocos. Loh, Iya. Anda tidak menjawab. Anda berjawab belum dalam tidak, hati. Aku Jangan baca dalam dulu, hatinya. jangan Dulu, Bang. Aku Jangan baca dalam googling, hati jangan Anda itu googling. mengatakan mampus aku nggak ada dalilnya. Gimana itu? Dulu Bang, Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 Ayat 28. Thomas. itu Thomas yang memanggil dia. Ya Allah ya Tuhanku. Itu. Ya Bang, bacalah dulu. Ya bacalah. Coba. Kalian ini semua itu masih ciptaan Tuhan. Jangan banyak bertingkah. Iya sama seperti Yesus. Yesus juga ciptaan Tuhan. Jangan Oh jawab jangan lah. ditambah. Jawab lah John. John Din jawab. John Din kau jawab Mana lah. Bang? Mana kehendak Bapak agar manusia menyembah anak Maria mana? Tidak ada yang menyembah sesama manusia. Lah. Jadi yang menyembah Yesus itu Anda anggap bukan manusia? Sabar Apa dulu, Bang. apa Dan? Kalau bukan manusia apa Dan? Kasih kami bicara. Kalau abang terus bisa megang mic, kapan kami bicara? Ya udah bicaralah, tapi yang benar bicaranya. Jangan ngarang-ngarang. Ya udah, abang kan manusia, sama-sama punya otak. Anda enggak. Gitu loh, Bang. Hah? Anda sama seperti ini. Anda sama seperti Ronski. Enggak ada otak juga. Enggak loh, Bang. Abang bisa ngomong aku nggak punya otak dari mana? Anda Bang? kan domba. Anda kan domba. Setan tolol macam sok pintar. Domba itu pun cuma nyamar-nyamar domba kan. Bang, Setan tolol sok pintar. abang, setiap manusia atau binatang pun punya otak, Bang. Kok berarti abang nggak punya otak? Tapi Iya, Anda karena parah Anda- dari itu. Kan buktinya Anda enggak. Buktinya Bang, manusia ini Anda bilang Bang. Tuhan. Terus kenapa nggak dipakai? Enggak. Udah, aku nggak ngomong manusia gue bilang Tuhan. Lah Abang Yesus, aku bilang, Yesus ini bukan Tuhan. "Nih, aku tidak bilang. Oh, jadi Yesus bukan Makanya, Tuhan. Bang, aku tidak bilang. Makanya dengar dulu, Bang. Yaudah, yuk lanjut. Jangan Makanya, kayak Ronsi ini ndak berfungsi otaknya. Ya lanjut. Kalau kita Kamu punya yang tolong. telinga untuk mendengar, kalau kita punya mata untuk melihat, Nah, kalau punya Ronsi otak ini mata untuk mendengar dia matanya. Coba lihat dari Ya tadi. dengarlah dulu dia menjelaskan, Bang. Oh iya, sorry. Abang kasih ngomong, Abang ngomong Iya, sama sorry. Ronsi. Iya, ini Ronsi aja. diam dulu. Kenapa? Ya lanjut, Bang. Makhluk kebal aja kayak kamu tuh. Sok pintar aja. Diam dulu, kenapa orang lagi cerita kok nggak mau diam? Bebong. Nah, itu kan. Mentah-mentah, Stres ya? Sudah stres. Menjong. Nah. Orang ngomong. Stres. La ilaha Oke, saudara, lanjut. Kita hargai teman kita ini. Kamu diam dulu, Ronsi. Jangan kayak itu tadi lah, diam. Kamu yang diam, dia kan mau ngomong. Lah, Anda dari tadi ngomong terus. Lanjut, Bang. Kamu yang sudah tahu. Nah, itu kan, apa sih? Makanya lahir 7 bulan prematur orang ini. Lanjut, Bang Jondi. abang-abangku. Ya.
kita ini sama-sama dewasa, Iya, sama-sama berpikir lebih maju. iya. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Nah, dengarkan itu Bang Rozi. Jangan salah-salah. Ya, lanjut kawan. Nasional menyalahkan iman orang. Oh, iman Kristen Loh. kan sudah jelas. Dibilang jangan diam dulu napa? Orang lagi mau menjelaskan. Bapak mau yang memanggil saya. Pak Rosi jangan ketawa. Pak Rosi jangan ketawa. Aduh, kasihan. Ayo Bang Jondi silakan. Nggak usah didengarkan si Ron sini. Memang dia kalau lupa minum obat gini orangnya. Lanjut Bang. Kamu memang gila dari lahir tuh. Dia stres. Udah Bang Jondi dikeluarkan lanjut. aja, Kak. Lanjut Bang Jondi silakan. Nggak usah didengarkan Ronsi. Ronsi memang gitu rewel dia kalau terlambat gajian. Lanjut Bang. Siap. Gini loh bangku, abang-abang semua. Iya. Nah dengarkan tuh Ronsi. Kamu jangan emosi terus. Lanjut Bang. Kenapa? Panggil aku terus. Dasar. Diam dulu napa Bang? Orang lagi mau menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Hadapi. Dari tadi dibilang diam dulu. Kasih kesempatan teman kita napa Bang? Hargailah Bang Ronsi. Hargai teman kita Bang. Santai dulu napa? Abang kan dari tadi Bang Jondi ini baru mau ngomong dipotong aja terus kerjanya. Silakan Bang Jondi. Gak ada sopannya. Kamu yang gak ada Silakan. sopan. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu Bang Ronsi. Bang Jondi dulu lah. Silakan Bang Jondi, silakan. Saya diomongin siapa? Yang di Polda. Dia itu cuma Woi, diam. orang-orang susah itu mereka cuma. Nah ini orang semua divaksin COVID, disuntik, dia cairannya langsung diminum. Ini akibatnya nih. Diam. Bang Jondi silakan. Silakan. Bang. Abang-abangku, Ya silakan Bang. aku pun orang Nasrani ya bang. Dan Iya Bang. kalau kita ada orang Batak itu ada bapak tuaku pun haji. Nah, jadi gini loh bang abangku semuanya. Buat semuanya berpikir lebih dewasa, berpikir lebih matang. Itu kalau kita membela satu-satu umat, Nah dengar tuh Ronsi. ada yang mau menang. Aku pun ingin menang karena aku di Nasrani. Bapak tuaku pun ingin menang karena dia di Muslim. Jadi beginilah abang-abangku. Siapapun Tapi yang Ronsi katanya juga pernah ke naik haji juga dia Bang katanya. Tadi dia ngaku gitu loh. Oh, Lanjut Bang, Fitnah lanjut. terbesar kan? Islam tuh memang suka fitnah. Dasar iblis. Apa sih? Apa? Orang lagi cerita pun. Iya lanjut Bang Jondi. Ribut kali kok Bang Ron. Iya itulah dia. Orang naik haji dia yang cemburu. Lanjut Bang. Bohong besar. Bang Ronsi, Islam itu bohong besar. Tanpas banyak. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Lama juga ku belikan juga BH abangku ini nanti. Belikan lipstick juga lama-lama. Daster ku belikan juga nanti ini. Orang lagi hargai teman kita ngomong apa sekali-kali Bang. Ya terus Bang, terus Bang. Bang. Dasar Ibu Oksa Ini nasihat, dikasih sama Ron sih. nasihat baik dari Bang Jondi nih ya. Kita dengarkanlah dulu. Ini Bang Rosi kenapa sih? Lanjut Bang Jondi. Kami dengar. Lanjut Bang. Diam Ronsi, diam. Lanjut Bang Jondi. Bang Rosi diam dulu, jangan diganggu orang Bang. kalau kita di Nasrani bang, taburkan kasih. Iya kasih. Nah, ini baru masuk intinya ini. Ya lanjut. Jangan kau bilang kau mau naik haji karena orang naik Nah, Nah, itu. Ronsi dengar. Nah, Iblis nyuruh Kaget aku, kaget. Gerunda. Kaget kan. La ilaha illallah. Lanjut Pak, lanjut. Mohon maaf Pak.
Pak Jondi Gara-gara Ronsi, Pak. mereka tuh sengaja aja meledek kita. Bukan bang. Orang ketawa Kenapa deh. jadinya Anda meledek Bang Jondi? Orang lagi menjelaskan ngapain diledek-ledek Bang Ronsi? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Lanjut Bang. Oh, kita mau dapat poinnya dari Bang Jondi, Bang Ronsi. Diam dulu napa? Begini abang. Lanjut. Lanjut Bang. Jadi buat kita semua ini bang, aku Nasrani bang, tapi aku Iya, pamerkan dia. Iya, iya. Ngomong bang, itu semua pelajari semua. Kalau kami di sekolah dulu bang, itu tidak ada keluar main, namanya kultum, kuliah 7 menit. Nah, kultum. Keluar main. Mantap. Jadi kalau kami di Muhammadiyah itu kami praktek sholat itu dari meja. Itu kami. Tapi nggak tahu yang bagi yang lain ya. Iya, Jadi iya. buat agama itu bukan untuk mainan dan bukan untuk saling siapapun yang benar dan siapa yang salah. Nah, dengarkan Ronsi. itu Bang Ronsi. Jangan cuma nyalain kita dari tadi. Lanjut Bang. Setan, diam kamu. Nah, itu kan dibilang setan lagi kan? Ini Bang Ronsi ini sekedar ditahu dia pria tapi hormon wanitanya tinggi. Lanjut Bang Jondi. Dia tadi banyak main-main, banyakan main dia. Betul Bang Jondi, silakan. Kalau di kita bang, kita Nasrani bang. Aku pun Nasrani sampai saat ini kita Nasrani. Ah, Tapi kita diajarkan untuk kasih. ah. Betul Pak. Kalau kau ditampar pipi kanan, Ah. Tadi dia bilang Dengarkan orang itu setan. Ronsi. Dia bilang orang setan tadi. Ini Ronsi, ini mentong ini orang. Dia bilang orang setan. Dengar tuh Jondi. Makanya Apa bilangnya orang? makanya ibu host kasih aja, ada mungkin daster yang nggak kepake di rumah, dikasih aja sama dia bu. Enggak lah. Ronsi ini orangnya baik loh sebenarnya. Cuman karena dia tidak baik makanya dia kayak gini. Lanjut Bang, lanjut. Astagfirullahaladzim. siapa yang mau dipeluk? Gak ada bang gambar. Jadi begini. Jadi kalau ada yang tampar pipi kiri kasih yang kanan kan gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, ini ingat pipimu Ronsi, siapkan yang kiri aja bentar sekali ya. Saya datang ke sini. Gimana? Tidak takut. Kan mau uji coba. Namparnya enggak terlalu keras pun pelan. Barcon, Pakai barcon, skopang tapi. barcon. Gimpe jadi gimpe. Iko dong gimpe. Kalau pakai skop. Saudara Jondi kita mengatakan orang Kristen itu Bang Ju peringatan. Bang Ju makan Bang Ju nak peringatan. Aduh. Malam ini aku tadi ke Bennett juga loh. Padahal aku Bayar Bang Ju Ngomong apa makan ya? nak peringat. Abang. ya lanjut Bang, lanjut. Lanjut aja Le. Ada wanita naik nih. Lanjut ah. Jadi begini loh, abang-abang kakak-kakakku semuanya. Sebelum kita mengenal agama, kita itu adalah menyembah berhala. Itu nggak bisa dibohongkan. Menyembah berhala. Kakak, kalau orang Jawa atau kakak orang manapun itu tetap berhala. Karena gini loh kak, kita Tunggu Bang Jondi kita tanya dulu Bang Rosi. Bang Rosi ngerti ndak apa yang diucapkan oleh Bang Jondi? Paham ndak? Masuk ndak di kuping Bang? Jangan-jangan Anda tidur. Ya udah aku yang melanjutkan bang. Next aja bang. Bang Ronsi? Kebiasaan lama ini. Kebiasaan lama. Pakai bedak lagi nih tebal-tebal pasti. Iblis nyelutup terus. Orang mau bicara aja nyelutup terus. Gak ngerti tidak yang disebutkan tadi oleh Bang Jondi. Katanya siapkan pipi kiri, kasih lagi yang kanan. Ini aku udah siapkan skopang ini. Pakai bedak katanya, ya Allah Rabbi. Udah mau tidur memang pakai bedak malam ya, luluran.
Lanjut Bang. Iya. Udah ada tapi sama itu kayak kamu tuh. Biar kita menyakiti manusia Bang yang selama diciptakan oleh Maha Pencipta, kita harus siap untuk disakiti. Betul. Ya, makanya barang siapa yang mengatakan saudaranya sendiri setan, sesungguhnya dia adalah setan beneran. Ya. Gimana itu? Jadi Bang, Konsi. Ya. sebenarnya lebih mulia setan Bang daripada manusia. Manusia Nah. manusia Disanjung kamu Ronsi, kamu derajatmu naik kawan. Lebih mulia katanya. Ini coba kamu lihat diri kamu itu. Si zombie di sana kamu kayak gitu. manusia menyakiti. Di mana itu Bang akhlaknya Bang? Sama setan tidak pernah menyakiti sama setan. Betul Bang. Dengarkan itu Ronsi. Satu Bang, apa yang kamu tanam itu tuh ya akan kau tuai. Ini materinya luar biasa ini. Dengarkan Ronsi. Itu ajaran Kristen lol. Ajaran Islam itu iblis membunuh yang kafir. Iya. Iya. Astagfirullah. Sendal jepit yang di mulut dilepaskin dulu Bang, biar jelas bicara. Jangan digigit-gigit gitu, udah bagus. Lanjut Bang, lanjut. Buat Abang Ronsi. Cemilannya sendal jepit Nah, ya. dengarkan Aduh. buat Abang Ronsi nih, dengarkan. Nah, lanjut Bang. Buat Abang Ronsi, kamu emang benar. Tapi kamu yang benar tapi kamu salah. Terus? kamu itu Bang, kalau sudah kau berikan susu, biarkan orang itu membalas dengan hati. Nah, dengar Bang Rosi. Pasang pipimu katanya biar Bang Suma kasih skopang. Udah dengar Bang? Kenapa dalam saya tunggu jantan aja berhadapan jangan melawan katanya. Bang Rosi jangan melawan katanya. Ya, terus? saya kasih. Betulan? Bang Ronsi ini kayaknya dari logat-logat omongannya kayak orang timur. Timur ke tengah ke tenggara kah? Iya. Itu lawannya dilawan semuanya orang. Ini benar-benar orang ini lahir lewat belakang kayaknya dia ini. Saya nanya suku. Ditanya baik-baik pun emosi dia. Karena saya dengar logat omongan abang itu, Bang Ronsi, abang orang timur. Bukan saya bilang orang timur nggak bagus, bukan. Saya bilang sepertinya abang dari timur. Entah orang Papua, entah NTT, entah NTB. Iya. Kurasa dari situ, dari logat abang. Orang bilang rambutnya geriting, dia pendengarannya giginya geriting Bang. Marah aja terus kerjanya. Itu kan fitnah lagi kan setan. Bang ini. Ustaz tuh gitu namanya. Loh, itu kan? Katanya Ustaz. Parah. Faktanya. Giginya keriting. Mana sih abang ini marah terus dari tadi? Apaan sih Bang? Fitnah, tolol. Dinasehatin, ditanya sepertinya Abang Ronsi ini dari timur. Marah dia, mau timur, mau tengah, mau pinggir. Apanya kayak gitu. Tadi diajarin pipi kiri kasih pipi kanan. Adalah kebohongan terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maksudnya Anda mau bohongi siapa di sini? Coba dalil turunnya Al-Quran. Mau bohongin siapa? Membohongi manusia. Faktanya tidak sesuai dengan sejarah. Apa yang dikatakan dalam dalil turun Al-Quran pada abad Masehi itu tidak sesuai dengan sejarah. Bang Ronji dengar ya, kalau kita menyamakan sejarah dengan agama itu nggak ada nyambungnya Bang. Coba saya tanya sama Bang, manusia berasal dari mana kalau dari sejarah? Manusia berasal dari mana kalau di agama Kristen? Kalau Bang Ronsi ini dari Darwin katanya. Iya Bang Ronsi. Bentar Bang Jum. Izin ya Bang Jum. Kan abang ditanya, langsung marah dia. Izin ya Bang Tanya Jum. baik-baik pun. Bang Juma.
Izin ya, Bang. Iya, iya. Coba ditanya aja dulu beliau tuh. Abang Ronzi, kalau abang tadi bilang soal sejarah ke agama itu nggak ada nyambungnya, Bang, nggak ada jalannya untuk bertemu. Ada. Al-Quran itu kan sudah abad Masehi itu kan semua agama yang lain kan sudah ada. Tapi Al-Quran bilang sudah ada. Manusia hidup zaman jahiliyah, hidup tidak bermartabat, sehingga manusia diberikan Tuhan untuk memberubah. Ini kayak pentas 17 Agustus. Satu baca puisi, satu bersaja. Si Ronsi ini malah garuk pantat. Ngomong apa entah apa-apa. Orang ngomong baik-baik pun dia merepet aja dari tadi. Dibilang bukti langsung nerocos. Merepet lagi. Baru saya ngomong untuk Islamnya, masalah Islam. Dengarkan Bang Jondi tuh sama Bang Aris. Bang Aris, kenapa merepet aja terus Anda ini? Begini loh Bang. Tuh, dengar lo tuh. Sebelum kita berbicara, kita harus berpikir dulu. Dengar tuh Ronsi. Sebelum Bang Ronsi bicara, berpikir dulu. Kalau nggak berpikir Bang. Dengar Bang Ronsi. Kalau di suku kami orang Batak, jilat dululah bibirmu sebelum kamu ucapkan kata-katamu. Ayo Bang, jilat bibir. Nah gitu, mantap. Bukan hidungnya yang dijilat Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bibir. La haula wala quwata illa billah. Kok jadi kayak gini ya Bang? Itu Bang Ronji. Orang bilang jilat bibir dulu, bukan hidung. Artinya itu Bang Ronji. Berpikir dulu sebelum mengucapkan kata-kata yang mau diucapkan. Gitu Bang Ronsi. Bukan karena dibilang dijilat dulu bibirnya baru berbicara. Bukan abang jilat bibir, bukan. Itu arti makna kata. Dia malah jilat hidung Bang. Gimana ini abang ini? Itu perumpamaan. Itu perumpamaan Bang. Berpikir abang dulu sebelum mengucapkan kata-kata abang. Betul. Nah, tadi kita perhatikan dia enggak mikir dulu, ngucap aja langsung. Iya kan Bang Nusi? Iya kan? Bang Nusi? Iya kan. Abang di mulutnya selalu setan itu aja di mulutnya. Saya masuk, memang saya masih pendatang baru di sini, tapi saya lihat-lihat Bang Ronzi ini macam nantang gitu. Aku dengar suaranya tadi macam logat timur. Saya tanya bagus. Ya ini mau terpengaruh segala macam. Abang nggak setuju. Betul. Ya sekarang gini, kita 9 orang di sini. Ya kita nggak salah kurasa. Ya misalnya Bang Juma suku apa, misalnya Aceh, misalnya entah Jawa, entah nggak salah Bang Ronzi. Dia dari suku Israel baru tanya. Halo. Iya, halo. Ada lagi yang baca saja, Bang Jondi. Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Lanjut. Seperti ini loh, Bang. Mohon maaf. Kita pun saling menjatuhkan pun nggak baik, tapi saling menghina pun nggak bagus. Tuh ingat Rendra kalau baca puisi. Itu lebih baik. Karena mungkin di antara kita ini ada yang punya kekurangan. Bagusnya, bijaksananya. Iya, bisikan kalbu ini. Bukan soal bijaksanaannya kan. Karena gini, dari tadi tuh sampai dulu lah Bu. Kalau lagi ketawa itu volume di silent dulu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau ibu misalnya mau ketawa bisa di silent dulu. Bang Ronsi ini lagi berzikir dia, Bang Ronsi sambil mendengar. Manusia itu tidak ada yang lebih sempurna. Karena manusia itu nggak luput dari kesalahan.
Dengar tuh Bang Ronsi. Ada yang salah tapi ini benar, tapi ada yang benar tapi salah. Bunda, Dikasih dulu Saya ngomong. terima. Iya, lanjut, lanjut. Oh, Bang. Bunda. Mohon maaf. Kalau Bunda mau Mohon maaf. ketawa, mic-nya bisa di-silent dulu. Ini ketawa terus dari tadi. Udah tahu Bang Ronsi lagi nangis, ini tertawa. Lanjut Bang. Bunda Rahma. Iya, Bang. Jadi intinya buat semuanya di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kali mungkin case komunikasinya berbeda-beda dan penangkapannya ada yang salah case komunikasi. Menurut dia benar tapi menurut yang lain bukan benar. Jadi Bang. ini bukan Betul, lelucon, Bang. tapi bagi kita yang kita mengerti, tolong diajarkan, bukan lelucon, bukan tertawa, Betul, tapi betul. ajarkan yang benar. Itu bagi kami. Iya, Kalau iya. Bunda Rahma tertawakan, berarti kan Bunda Rahma menawarkan diri Bunda sendiri, bukannya menertawakan orang lain. Bang Kalau Ronsi yang Bunda lagi lebih lucu tadi. pandai, Bunda lebih pandai. Pak Ronsi Anda diam dulu, orang lagi ngomong. Orang lagi ngomong dipotong-potong, ntar dulu dong. Tidak ngomong dia, diam. Diam dulu Pak, diam dulu sebentar Masa ya. typing di bawah ketawa terus, yang ketawa bukan host Bunda Rahma. Host di atasnya Bunda Rahma loh. Hostnya Aku nggak ada cuma tempat ketawa sekali-kali. loh. Tapi kalau ketawa 5 menit Hostnya dan sekali-sekali. tengok aja nanti. Masa katanya Bunda Rahma ketawa terus. Host ketawa terus. Pak Ronsi dengerin dulu, orang lagi ngomong, diam dulu Pak. Jadi intinya orang yang yang menertawakan ini adalah menertawakan kebodohan dia sendiri gitu loh. Belum tentu yang tertawa ini lebih pandai daripada orang yang diam. Betul. Sama ilmu padi. Semakin kamu berisi, semakin menunduk. menunduk. Semakin berdiam. Tapi Bang Ronsi nunduk terus dia Bang, nggak mau naik lagi kepalanya tuh. Gimana ini? Siapa yang tanggung jawab? Pak Ronsi Ayo. ibarat kata kalau kayak ini orang kalau main catur Pak Ron. Gitu. Nah, ini susah di. Semua. Ya. Tadi galak. Pak Ronsi tadi galak. Ada Pak Jondi diem. Bunda, Aduh. bukannya kita istilahnya menjatuhkan seseorang. Buat abang ataupun bunda, kalau emang lebih mengerti, ajarkan. Bukan menjatuhkan. Ya tuh dengerin tuh Pak Ronsi tuh, dengerin tuh. Mengajarkan bukan menjatuhkan Pak Ronsi. Dengerin tuh. Betul. Jangan ilmu kapas. Diam dulu Pak, diam dulu, orang lagi ngomong. Ilmu kapas Ronsi diam, dia Pak Ronsi hafal, diam. semakin dia terbang, nggak tahu kemana arah tujuannya. Nah. Tapi Kalau semakin sampai kamu waktuku, berisi, ku mau semakin tak kamu seorang kan menunduk merayu. ilmu padi. Tidak juga kau. Jangan murah. Tapi kalau orang yang selalu meremehkan seseorang, itu ilmu tong kosong. Pak Jondi juga ngomong apa sih? Puisi. Ini menjelang bulan puasa, menjelang 17 Agustus itu nasihat 17 Agustus. Coba Untuk aku tanya Ronsi. Pak Ronsi. Pak Ronsi tanggal 17 Agustus itu tanggal berapa Pak? Dasar bodoh lah pertanyaannya. Sudah marah Pertanyaan dari bodoh. tadi. Tanggal Jangan 17 ditanya. Agustus tanggal berapa? Kan pertanyaan bodoh. Oh iya. Coba dijawab Pak. Lah, tanggal 17 Agustus ya tanggal 17 Agustus. Pintar. Udah mulai dia. Pintar Bapak ini. Udah mulai dia. Oke, lanjut diskusi aja. Udah nasihatnya Pak Jondi ya. Gelang Pak Aris, silakan lanjut. Istirahat dulu Pak Rons, istirahat dulu. Pak Aris aja sama Gurunda. Pak Jondi berhenti dulu bernasihat. Pak Ronsi, jam berapa itu kalau jam 12? Mulai misalnya. Pak Ronsi,
Siapa nama Presiden Soeharto, Pak? Nah, jelaskan kalian kan orang-orang tolol. Tanya Cuman mau diuji dulu masih marah atau tidak. iya, bukan kalian itu kan tolol. Diajak bercanda kok malah kayak gitu. Kita bercanda seperti itu. Kan cuma Pertanyaan saya tanya, siapa nama Presiden Soeharto? Apa jawabannya? aneh. Jawabannya Pintar. apa, Pak? Pinter. Aneh. Hah? Kalian tuh orang ajaib. Kami orang ajaib. Satria Baja Hitam. Udah Bang Handi, lanjut Bang Handi. Saya buat kopi campur masaku dulu untuk Pak Ronsi, silakan. Ya udahlah, selesai dulu, tutup dulu ya teman-teman yang ada. Ya, mohon maaf ya Pak Ronsi ya, mohon maaf ya Pak sama Pak John Lee. Kami sangat menghibur, mohon maaf ya. Jadi Ya mohon maaf. ya, kalau boleh tidak tahu Bapak Ronsi di mana, Pak? Saya ada di mana-mana. Buset. Kalian kan ajaib. Saya kan bisa juga ajaib, masa enggak? Iya, iya, iya. Jadi Boleh, Pak boleh, Ronsi Pak. ini ya, omnipresent ya Pak ya, di mana-mana ya. Saya nggak ajaib Bang Ronzi, saya nggak ajaib. Tapi gaib ya. Enggak gaib juga enggak. Gaib juga enggak. Kayak Nggak Yesus ajaib. Pak ya. Hanya orang biasa. Hanya orang biasa. Iya, iya, iya. Saking ajaibnya Pak Ronsi, waktu kecil itu langsung bisa nimba air di sumur. Nah, Masa kan sih? sebentar lagi kan. Hebat kan? Masa sih Pak? Benar itu Pak? Mm-mm. Kalian orang-orang ajaib itu hebat. Hebat dia begitu. itu. Ya sudah ya, terima kasih banyak ya. Maaf kalau ada salah ya. Iya. Mau kemana Pak? Sama-sama Pak. Pak Ronsi itu umur kecil, sehari udah bisa bawa mobil truk. Enggak berbobot bicaranya, enggak akan selesai sampai kiamat masalahnya. Iya. Oleh karena keinginan kita sudah berbeda kok. Datang Begini aja hari- Pak Ronsi, kalau tidak ada Pak Ronsi, kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Kalau saya santai Mohon aja. maaf ya Pak, kalau ada saya ketawa lucu, mohon maaf ya. Bukan begitu Bu Rama. Kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya Pak. Pak Gami. Allahu Akbar. Lucu-lucu kalian. Umurnya Terima berapa kasih, Pak? menghibur. Pak Ronsi ini umur berapa Pak? Masih Ya, muda udah. kan? Iya. Masih muda Pak. Yang jelas Pak Ronsi itu lebih tua dari 92. bapaknya. Maksudnya lahir 92 atau 92 tahun? Oh, 192 Masa tahun. Wah, 9 udah masa tua kali Bapak ini. 92 masuk diskusi. Seumuran ini Sultan Hasanuddin berarti. Kan koinnya 9, ya umurnya segitu. Enggak lah. 39 kali 49. 92 katanya Bang. Ya gitu aja Pak Ronsi. Kita tadi diskusi ya Pak ya. Kadang ya dinamika diskusi ya. Kadang ada sesuatu ya saling memaafkan aja. Ini nih masih ada. Saling memaafkan saja Pak. Gitu ya Pak ya. Tapi saya sampaikan pesan Iya Pak. bahwa ajaran itu sudah berbeda. Jadi kita tidak akan bisa punya kesempatan. Siapa yang mau bunuh Bapak? Yang mau bunuh. Ya, walaupun kita diskusi sampai besok pagi tidak akan selesai karena kita sudah beda. Iya, karena Bapak tidak bersesuaian dengan Bible. Bapak bertentangan dengan Bible. Mulai lagi. Panjang ini urusannya nih. Ya, faktanya Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan. Di Bible nggak ada. Gimana ceritanya? Anda mengatakan dosa waris. Anda mengatakan persembahkan untuk nebus dosa. Mana ada Tuhan perintahkan persembahan manusia? Terserah Kan kamu ada. aja. Kan Ngomong ada aja dalilnya. Sister. Dalilnya Terserah nggak kamu. ada Bang. Itu Nggak kan ada pengetahuan dalilnya. dunia. Nggak perlu lagi saya tunjukkan. Itu kan kesesatan kamu, keselamatan kamu. Bukan Kan intinya gitu. kan seperti itu. Bukan, Intinya- kita harus saling mengingatkan. Katanya ajaran kasih gitu. Jadi kita harus saling mengasihi. Saya sudah Cara kasih kita tahu. mengasihi itu mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan kesesatan. Masakan ia menebus dosa menggunakan darah manusia? Itu ajaran apa itu, Pak? Dari mana ilmunya? Kitab sudah jelas di situ mengatakan. Di mana? Di mana
firman Tuhannya mengatakan bahwa nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Udah dari tadi itu diulang-ulang. Nggak ada, Bapak cuman bawa kitab Roma, bawa Efesus. Ngarang lah, nggak pernah. Nah, kan kita minta bagaimana kemudian keselamatan yang diajarkan oleh para nabi, tebusan dosa menggunakan darah hewan, kenapa berubah jadi darah manusia? Udahlah, terserah kamu mau ngomong apa. Itu kan iman kamu, tidak akan bisa dipaksakan ke iman Kristen. Maksudnya, Bang? Silahkan. Itu kan kepercayaan kamu, pengetahuan kamu. Kenapa iman Anda tidak berselaras dengan kitab Anda sendiri? Menurut kamu. Lah itu Yesus mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti persembahannya harus hewan. Kenapa jadi domba? Kenapa jadi manusia? Sorry. Ayo. Sementara yang mempersembahkan darah manusia, persembahan kepada Ya ngomong aja, terserah kamu mau jadi apa ke situ. Nggak kamu dengar juga yang aku omongin. Kan dalilnya yang mengatakan itu. Contoh misalnya Pak, dikatakan begini. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang manusia dari anak-anak kepada Molok. Nah, berarti ketika mempersembahkan manusia ya arahnya ke dewa Molok kan gitu. Larangannya untuk dipersembahkan kepada Molok. Kan itu poinnya. Gimana Pak? Oh udah keluar. Udah keluar. Iya. Kalau Bang Aris ini dari sekte apa rupanya? Agamanya Bang? Iya. Atau suku? Katolik. Iya. Udahlah, mau diskusi santai atau gimana? Diskusi kayak Bang Rosi tadi atau kayak mana? Nanti Bunda Rama ketawa lagi. Ada yang minta naik itu siapa sih? Jajuan 07 naikin tuh. Dia minta naik dia. Kalau minta naik ada pertemanan, permintaan naik gitu. Ya udah di YouTube selesai dulu ya. Habis ini kalau live kita live lagi. Terima kasih ya buat semuanya yang ada di YouTube. Saya barusan live ini ada berapa jam ya? 6 jam pas. Buset dah. Buset dah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Juma berasal dari suku mana Bang? Aku begitu suku Lewi. Suku Lewi gitu. Assalamualaikum akhi Ali Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhi. Masya Allah. Lanjut. Iya. Saya Bugis Makassar Bang, Sulawesi. Kalau Sapo itu artinya abang itu Bang? Sapo itu saudara atau sepupu. Pintar juga nya bahasa Bugis abang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin ya Abang Aris ke gereja? Saya tidak rajin Bang. Jadi? Kenapa rupanya Bang tidak rajin ke gereja Bang? Ya kalau itu alasan tersendiri lah itu Bang. Bukan karena Yesus itu tidak pernah ke gereja. Kalau itu nggak sampai ke situ Bang. Lalu? Ya pertanyaan abang tadi kan kenapa jarang gereja itu ya untuk diriku aja. Oh. Bukan karena ada orang lain, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan Bang. Atau karena suaranya pales, nggak bisa nyanyi? Bukan Bang. Rahasia gitu? Sekarang gini Bang.
banyak juga orang yang ke gereja ya sebagai lambang. Ya penting aku udah gereja kan itu dia. Nah, Iya. banyak juga umat kita Islam ke masjid belum tentu hatinya tulus, Bang. Iya, betul. Bisa begitu. Betul. Itu kita tidak bisa kita pastikan, Bang, sifat-sifat manusia itu. Ya nggak boleh sok tahu dong isi hati orang, bro. Kita harus berpositif thinking, bro. Nggak boleh negatif sama orang, siapapun itu. Itu loh. Tapi kalau Protestan ini oneness nggak sih? Atau Trinitas juga? Nggak ngerti kayaknya antara oneness dan Tritunggal nih. Iya. Kalau Bang Aris ini Tuhannya berapa, Bang? Ada 3 juga? Maksudnya 3, Bang? Kan ada yang Tuhannya 3 pribadi. Kalau abang berapa Tuhannya? Pribadinya berapa? Ya 1 lah, Bang. Bapak? Ya, Bang. Bapak atau ya? Bapak atau Yesus? Tuhan. Tuhan Bapak atau Tuhan Anak? Kalau di agama di Kristen ini kan terbagi-bagi, Bang. Ya itu dia makanya aku tanya. Kalau saya Yesus, Allah Bapa gitu. Ini Bang Handi tengok nih, dia naik ke cuma diam aja. Mendingan yang Kristen aja yang naik tuh Bang Handi. Tuh. Ya teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Lanjut Bang Aries. aku mau nanya ini, Bang, mau walap ini. Mau walap Musa Channel ini. Oh ya, silakan. Saya minum kopi dulu ya. Dengan dasar apa Abang mengatakan Kristen datang? Rungkat. Semuanya hilang. Kan aku udah bilang apa, aku kena peringatan loh. Tapi untung kalian data player loh. Untuk kalian TT player, jadi dia nggak berhenti, nggak mati dia. Nggak ini untung kalian TT playernya tuh mau mencapai 7.000 loh. Kalau nggak dia mati, live-nya mati. Nah ini untungnya nih, lumayan nih. Iya rungkat, hilang semuanya. Ada tangga nggak? Ada multi quest nggak teman-teman? Tuh makasih ya teman-teman, kalian udah follow sampai segitu, jadi dia nggak rungkat. Nggak, maksudnya rungkat orang itu turun. Iya ini, makasih ya tuh. Paket habis. WiFi bro. Langsung hilang semuanya. Iya, tidak bisa naik, gak ada tangga ya bang. Oke, gak ada tangga ya, berarti saya akhiri live. Bengkok apanya, Bang? Berdirinya, berdiri, ketika dia berdiri, walaupun ini berdiri tegaknya bukan sebuah keadilan kan gitu, tapi ini yang jelas berdiri tegak lah gitu, tapi memang bukan keadilan kan gitu. Lah ini bengkoknya itu kan ke kiri apa ke kanan gitu. Kepalanya itu. Ya, yang namanya bengkok gimana sih, kan batangnya lah. Yang namanya bengkok gimana sih? Masa nggak paham? Kalau teman-teman ngikutin, aku sama Bang Ali ya, itu mereview buku judulnya Paganism in Our Christianity. Arthur Weigel. Dalam Arthur Weigel. Itu udah sampai bab ke-7, tapi rencananya kemarin malam tapi nggak sempat ya. Aku mau bahas 3 bab ini, membahas tentang ini nih, tentang penyaliban yang dibahas oleh Arthur Weigel beserta bukti-buktinya gitu. Kenapa harus ada jubah, kenapa harus dimahkotai, kenapa harus dikorbankan tumbal manusia, itu lengkap tuh. Nanti
teman-teman kalau pas aku sama Bang Ali ikut tuh, aku bahas bagus sekali tuh bukunya. Sempat pernah dilarang tuh nggak boleh beredar ya. Tapi karena desakan banyak orang, akhirnya boleh lagi buku itu. Ngomong-ngomong, aku udah Kristen yuk, yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Teman-teman yang agama Kristen. Ayo. Mana tadi yang bertanya tadi? Tanya apa nih? Aku belum matiin kamera ya, wala. Pada kocak tadi itu diskusi. Bunda Hesti, Gurunda Juma digibahin di room Andre Manulang ya, udah tahu. Sudah diinfokan. Itulah ya, fitnah itu ya. Cuman lah. Ya, sekejap lah ya. Saya dulu. Saya sampaikan dulu kesalahpahaman itu. Apa itu? Siapa salah paham? Tadi yang Kristen tuh kan nanya, maksudnya apa Kristen tuh datang dengan kesalahpahaman? Oh. Baru mau dijawab darungkan. Nah, iya, jadi kesalahpahaman orang Kristen itu dari awal mula sudah memang banyak yang dibuat salah paham. Di dalam kitab mereka itu kan tertera tuh ya, malaikat disangka Tuhan lalu disembah ya, nabi disangka Tuhan disembah, terus malaikat mendatangi Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham di perkemahan di bawah pohon, dikata bahasanya itu Tuhan, itu ya, padahal itu dalam kajian yang dibuat oleh Al-Mukarram Ustadz Menahem Ali itu malaikat ya, ada 3 malaikat siapa akhi Zul, siapa akhi semua, Mikael, terus ada mana akhi yang mendatangi Abraham itu malaikat Mikael, terus malaikat Israfil kayaknya Rafael, terus ada 3 tuh Ransi ya. Jadi di situ mereka datang dengan kesalahpahaman. Oh, Gabriel, Jibril. Terus di kisah para rasul itu juga ada seorang malaikat datang sore-sore masuk ke rumah, malah ditanya ada apa Tuhan ada apa Tuhan. Terus Paulus ya dengan sok tahunya tapi bertanya juga tidak masuk di akal. Kalau seandainya pun macam pendekar-pendekar zaman dahulu ya, pengembara itu, siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Kisana, kan begitu ya. Tapi untuk Paulus beda sendiri dia, siapakah engkau Tuhan itu. Jadi Kristen itu datang dengan kesalahpahaman, yang dimana Yesus itu berkata aku dan Bapa adalah satu, yang dimana adalah satu itu satu penggembalaan, satu pekerjaan, namun dianggap satu tubuh, bahwasanya Allah itu, bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, disitulah kesalahpahaman mereka, dan itu akan dibawa sampai ke akhir zaumul kiamah, yang pada masanya nanti juga mereka akan menyesali dari segala sesuatu dari kesalahpahaman itu sendiri. Itu saja sih Aki. Monggo silakan Aki. Oke, selamat malam Julio. Pak Julio, selamat malam. Oh, turun. Oke deh. Bang Juma mau nanya nih ya. Aku ada pertanyaan nih. Sebenarnya bukan pertanyaan aku sih, netizen nih mau nanya. Cobaan yang dikasih oleh Allah itu adalah ujian untuk menghapus dosa atau karma? Karena ya kalau kata orang kan, saya itu akibat karma meninggalkan Tuhan saya dulu, meninggalkan Yesus. Nah, pertanyaannya apakah itu karma atau ujian untuk menghapus dosa? Silakan Bang Juma. Ujian lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Jadi bukan karma ya, Bang? Bukan.
Tuh dengar tuh Oten ya, dengar ya kalian di bawah ya. Tidak ada Bukan istilah karma dalam agama Islam. Karma itu berasal dari Hindu. Maksudnya perbuatan yang apa? Berarti apa sih kalau kita itu? Hukuman atau ujian? Hukuman dari perbuatan masa lalu, bener tak? Bukan ujian, nggak ada hukuman. Ujian. Dengerin tuh ya, Oten. Kita itu kalau diberi misalnya nih, kita diberi ujian sakit, itu bukan hukuman. Artinya orang sakit itu pertama dia lebih meningkatkan beribadah. Kedua dia tidak bisa beraktivitas di luar rumah, artinya mengurangi dosa. Dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa bergosip. Ya kan? Dia tidak bisa berjalan, artinya dia tidak akan menginjakkan kaki yang dilarang. Dan macam-macam. Itulah intinya kalau orang sakit itu disuruh istirahat supaya lebih mendekatkan diri dan tidak berbuat yang aneh-aneh. Begitu kira-kira. Islam itu indah, bro. Ya, saya mau tanya sedikit nih, Akhi Handi. Si Anu tuh antum apai kok sampai dia histeris, menjerit-jerit, menangis, guling-guling? Siapa, Bang? Si itu siapa nama? Si Begodes. Si Walabu. Oh, antum apa ya? Antum cubit kan, menangis-nangis, berguling-guling guys, histeris tuh. Nggak tahu, aku nggak nonton dia. Kenapa dia? Iya, nantang-nantang antum itu, one by one. Macam aja deh. Dikejar perempuan, hati kencing-kencing. Dia pansos itu, pansos. Ricky Johannes. Rudi, pansos dia supaya ada penontonnya lagi. Kan nggak bisa debat lagi dia. Kenapa? Ya siapa yang mau naikin dia? Gitu ya. Dia sendiri naik ke tempat Kristen debat sesama dia kok. Suruh aja lawan si Herdi dulu lah dia. Dia debat sama Ando tadi malam. Terus tengok tadi malam atau kapan ya, atau pagi tadi ya, debat sesama Kristen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru. Hari ini aku apes banget ya, padahal aku diem aja dilapor-laporin akun saya. Lah aku barusan rukat. Ya. Aku barusan rukat Ustadz, gak ada ngomong apa-apa. Cuman Bang Cuma tadi diskusi sama si Rodik, aku yang kena. Kita dulu dengerin dulu keluhannya Pak De. Jadi simak berapa Pak De kena? Gimana? Saya satu kena juga nggak masalah. Biasa itu. Saya 2 kena di sini semua, kena semua 2. Tapi tenang aja, masih ada 8 lagi. Laporin nggak apa-apa. Banyak kali. Aku barusan rukat 2 kali kena peringatan dari TikTok. Langsung deh rukat. Makanya Bang, kemarin aku 3 yang rungkat. Iya dalam sehari. Iya betul. Tadi 1 akun utama aku juga. Kalau Bapak panggilkan Herben di sini. Kalau ada orang hamba Allah yang di bawah, panggilkan Herben. Kemarin sempat dia nantang saya. Saya tidak dapat naik. Saya tengah merekod. Setengah saya rekod. Kalau saya naik kan suaranya tak ada kan. Nah terus saya ajak Akhi Zuma, kebetulan pas mau maghrib Akhi ya. Iya. Dan nantang itu. Jadi boleh nggak aku nunjukin orang yang fitnah Bang Jumani? Videonya Andre Coba Manulang. Coba aja, nggak apa-apa ya Bang Handi ya? Apa itu? Nggak apa-apa ya. Video. Yang tadi ku kirim sama Bang Handi. Oh biasa. Apa-apa. Ya udah aku kitar ya. Aku ini. Jadi ini buat teman-teman jangan ada yang percaya ya. Itu ya kata-katanya itu udah di ini ya. Tunggu kameranya dibalikin. Andre Manulang ini pernah debat dengan kita nggak ya? Belum Bang, belum. Pendatang baru. Iya, kayaknya enggak Ya, sih, cuma dia YouTube-nya dia sudah ada YouTube-nya. YouTube Bang Juma masih live loh ya? Iya masih. Enggak apa-apa. Nggak tahu diri. kedengaran nggak?
Kalian mikir gak sih doain orang yang katanya mulia agar selamat? Tapi kalian ini aja manusia yang berdosa yang ya helang. Tapi kok bisanya mendoakan orang yang mulia? Aduh, gak terbalik kalian ini. Dibodohi kalian ini, memang benar-benar orang bodoh kalian ini. Apa sih? Ini baca. Dengar tuh suaranya. Juma sudah memfitnah Muhammad bahwa roh kebenaran adalah Muhammad. Apakah kalian Muslim diam aja? Nabi Anda difitnah Juma. Kenapa kalian gak mikir? Oke. Itu nggak begitu pengertiannya. Dianya yang blow on mengartikan salah argumentasi Bang Juma begitu. Itu sebenarnya membahas mengenai akan datang seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Itu kan membahas ke sana. Nah, bukan itu, bukan itu. Sholawat, ya saling sholawat. Kan, udah benar tadi. Udah benar itu. Dia marah karena beberapa hari belakangan kita membahas tentang Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur. Saya minta pertanggungjawaban, apakah betul Roh Penolong, Roh Penghibur ini datangnya di Kristen atau justru di Islam gitu. Nah, dia pikir datangnya di Islam itu artinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Roh Penghibur, Roh Kudus yang dimaksud di sini, roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira. Nah, kalau dia sebagai pembawa kabar gembira berarti dia adalah penghibur kan gitu. Ya itu intinya di sana. Kenapa disebut roh? Karena pada saat itu dinubuatkan Rasulullah Muhammad SAW masih di alam roh. Gitu. Karena tentang ini Allah Subhanahu wa taala juga pernah menceritakan di dalam Ali Imran ayat 81 di masa praeksistensi para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menubuatkan akan datangnya sosok rasul, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat 81 itu. Nah, kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa roh penolong, roh penghibur itu datang dan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menerima ajarannya. Dan itu memang sudah diceritakan oleh Allah di perjanjian agung surah Ali Imran ayat 81 dalam Al-Quran. Cemburu dia ketika saya berhadapan dengan beberapa oten minta pertanggungjawaban roh kebenaran itu mengajarkan tentang apa rupanya di Kristen. Katanya segala kebenaran, pengisapan dunia akan dosa. Apa itu? Ya itulah mereka. Gitu maksudnya. Jadi siapa namanya tadi? Jeki Sembiring. Andre. Kalau Jeki Sembiring itu sudah blokir saya, nggak mau lagi berdialog. Udah berapa kali ku cubit bibirnya. Intinya adalah bahwa mereka ini sudah kehabisan napas. Jadi memprovokasi umat Islam. Gak begitu caranya, bro. Lu enggak, jualan lu nggak laku. Jualan lu kagak laku. Mungkin laku buat Kristen, tapi buat umat Muslim nggak laku. Bila lu kasih diskon berapapun nggak laku. Karena kami berakal, bukan asal nerimo. Ya, kami berakal. Beda dengan yang tadi nih, rata-rata akalnya nggak kepake. Ini kita lihat ya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitaka bani nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minan nabi minun nabi wa la tansurunna qala aqrartum. Jadi semua para nabi mereka berikrar mengangkat perjanjian yang agung. Wa akhaztum ala dzalikum isri. Dan Allah pun ikut. Qalu aqrarna. Allah ketika berikrar, para nabi juga mengatakan, kami juga berikrar, kami juga mempersaksikan itu. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, Allah kemudian mengatakan, kalau begitu, ya mari kita bersaksi. Bersaksilah engkau wahai para nabi, dan aku pun akan bersaksi bersama dengan kalian. Artinya bahwasanya ini yang diceritakan di sini ruh. Ruh siapa? Ruh
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitab. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala di praeksistensi alam ruh, para nabi sudah mengangkat sumpah, mengangkat perjanjian. Perjanjian yang diangkat ini adalah perjanjian agung. Akan datangnya sosok rasul sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pembawa kabar gembira. Dan itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira. Kan jelas itu. Pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira berarti penghibur. Nah, karena pada masa itu diceritakan belum datang, maka dia masih praeksistensi. Maka dia adalah roh. Gitu. Nah, sekarang kalau dia mengaku, oh tidak, Roh Kudus itu datanya kepada Kristen misalnya ya. Maka kita tanya, coba apa hukum politik yang diajarkan atau hukum militer yang diajarkan oleh yang mereka anggap Roh Kudus atau Roh Penghibur itu apa? Apa jawaban mereka kira-kira? Ya nggak ada. Padahal Roh Penghibur itu akan mengajarkan aspek itu juga. Semua hukum-hukum akan diajarkan. Hukum militer, tatanegaraan, pemerintahan, ekonomi, pegadaian, syariat, semua diajarkan. Hitung-hitungan diajarkan semuanya oleh Roh Penolong ini, Penghibur ini. Nah, sedangkan kalau di tempat mereka, gimana mau dikatakan sebagai Roh Penghibur? Oh, mati terkutuk. Aduh, udahlah. Capek mikirnya, capek ngajarin. Jadi yang kayak gitu-gitu, orang sakit hati ya, orang sakit gigi gitu ya, mereka tidak memahami apa yang tertuang di dalam kitab mereka sendiri. Silakan teman-teman yang lain. Oh, ini ada Dinda Jonathan. Mungkin bisa dijelaskan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa saya. Iya, silakan. Terus Roh Penghibur ini, Roh kebenaran ini mungkin bisa dijelaskan. Ustaz Sugi, Assalamualaikum Bang Handi, Bunda Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Bunda Rahma. Ya, saya mau tanya nih sebelum nanti saya ikut sedikit menyumbangkan suara untuk mengenai roh kebenaran ini. Gurunda dan para asatidz filah, sebetulnya Tuhan tertinggi di dalam kekristenan itu siapa sih? Paulus. Paulus ya. Paulus sebagai sang pembawa ini ya, hukum baru, ajaran. Betul. Cuma saya sedikit berbeda Gurunda. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata Tuhan tertinggi di dalam kekristenan itu adalah Roh Kudus. Bisa kita lihat di dalam Matius 12:31, Markus 3:28, Lukas 12 ayat 10. Salah satu di antaranya Matius 12:31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini ada hierarki ketuhanan. Saudara-saudara yang terkasih, ada hierarki ketuhanan. Jadi Tuhan tertinggi di dalam kekristenan itu adalah Roh Kudus. Terus yang tua yang mana? Yang tertua? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus kan tertinggi, Gurunda ya. Allah Bapa gimana? Lebih rendah. Karena di dalam Matius 12:31, Markus 3:28-29, Lukas 12:10 ayat 11 itu menjelaskan Tuhan tertinggi itu Roh Kudus, karena siapapun yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, jadi Oten yang mengatakan Roh kebenaran adalah Muhammad fitnah, itu bukan fitnah. Roh kebenaran itu memang Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, roh kebenaran itu tidak ada daya dan upaya kecuali dia menerima firman Tuhan atau menerima wahyu dari Sang Ilahi. Sama seperti dalam Quran surat Al-Jumar itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah yang didengarnya, adalah wahyu dari Tuhan. Sedangkan di dalam Yohanes 16:13
sangat jelas seirama senada dengan eksistensi Nabi Muhammad SAW sebagai sang penerima firman. Kalau Roh Kudus itu kan Tuhan tertinggi, dia memiliki otoritas, dia memiliki kemerdekaan sendiri. Lalu kenapa di dalam Yohanes 16:13 dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri? Berarti bukan Roh Kudus, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan Roh Kudus adalah Tuhan tertinggi yang sudah tentu memiliki otoritas sendiri, yang tidak terintervensi oleh kuasa-kuasa yang lain. Jadi benar, Ruah Emet atau fonetik spellingnya itu Ahmed, itu benar. Dan seirama dengan Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa kok di dalam Quran surat As-Saff itu kok Ahmad ya? Kenapa enggak Muhammad? Karena seirama senada dengan Yohanes 16:13 itu menurut eksplorasi saya terhadap Alkitab, tanpa bermaksud untuk menginterpretasikan atau menafsirkan Al-Quran, karena untuk menafsirkan Al-Quran itu adalah wewenangnya para alim ulama dan para mufasir. Begitu saja Gurunda. Jadi benar Ruah Emet itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan memfitnah? Orang kenyataannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya udah, itu ku bilang mereka hanya sakit hati, marah gitu. Karena setelah mereka pikir-pikir apa yang kita uraikan tentang roh kebenaran itu memang betul sesuai dengan baginda, dan tidak ditemukan sosok itu di kubu mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan dilanjut teman-teman ilmunya. Mungkin begini ya, ketika antum berdebat sama mereka, mungkin antum sambil menarik lidah mereka, sehingga mereka sakit hati, marah. Lain kali kalau berdebat, jangan ditarik lidah mereka, cukup dicubit saja atau disentil aja, itu jangan sampai lidahnya ditarik, itu biar tidak histeris. Sugi itu yang suka tarik lidahnya, pendeta Lubis. Sugi. Sekali cari oten nih, Ustaz Sugi. Gimana nih? Ada oten ya? Tapi kalau aku sendiri, Bang Nandar yang live belum pada naik, oten itu pada naik, sekali naik 8 orang. Nah itu. Tapi kalau udah ada yang semuanya udah ada ya guru-guru udah semua di atas, otennya gak berani. Gak berani lah. Tapi coba aku sendiri naik semuanya sampai di bawah itu antri pun masih banyak. Nah, itu. Iya, tadi saya juga antri di roomnya Anom itu. Ada oten bertanya tentang ini, tapi nggak dinaikin sama Anom ini. Tanya tentang Allah. Saya di roomnya Aristo tadi lama juga di situ. Ternyata untuk menjadi seorang Bang Juma ini tidak gampang ya. Fitnaannya, buliannya ya. Aku aja belum ada apa-apanya dibanding Bang Juma, sudah difitnah juga di roomnya si Ica. Astagfirullahaladzim. Aku udah digibain kesana kesini. Aduh, padahal aku gak ada apa-apanya loh. Bagus kayak gitu, Bunda. Apanya bagus, Bang? Loh, bagus. Bagus. Itu berarti dakwahmu berhasil. Iya, selain dakwahmu berhasil, itu kan ada tuh dalam hadis itu. Ada orang-orang yang muflis, kata Rasulullah, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu seperti apa? Ya Rasulullah, apakah yang mereka berdagang tapi dagangannya nggak laku? Bukan. Terus bagaimana? Orang yang muflis itu adalah orang-orang yang di akhirat nanti amal kebaikannya itu menghilang gitu. Kok bisa? Ya karena dia memfitnah orang lain. Memfitnah orang lain, sementara hal itu tidak terdapat pada orang yang sedang difitnah. Jadi semakin banyak yang memfitnah kita, semakin banyak yang menghujat kita, yang mencaci kita, itu sebetulnya kita mendapatkan transferan pahala secara gratis gitu loh.
tampilan YouTube saya mau begini. Jangan ngiri ya. Jangan ngiri, aku lagi jalan-jalan sama Bang Juma itu ya. Jangan ngiri ya. Kalau saya tidak iri ya, apa Ustadz Sugi. Gimana nih kabar? Saya mau ditanya. Oh saya. Iyalah, emang yang namanya Musa siapa di sini? Alhamdulillah saya baik. Taklah pun kurang satu nikmat Allah cacilahkan insyaallah ya. Hari demi hari selalu baik. Semoga Allah pun senantiasa berikan antum kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Masya Allah. Ustaz Sugi, saya mau nanya nih Ustaz Sugi. Saya kan beli Ashley 4 channel namanya itu Ashley. Kayak Ustaz Sugi tadi, tapi saya nggak bisa masangnya. Bingung saya gimana caranya nanti. Iya. Itu Bang Andi yang bisa itu Ashley. Bang Andi kan pakai Ashley itu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Gimana kabarnya? Jumpa lagi kita. Kedengaran gak suaranya Bang Suma nih? Sahabatku, kedengaran suara saya? Sahabat-sahabat sekalian, C 1 2 3. Tuhan cuman satu, jangan dibuat dua, apalagi tiga. C 1 2 3 dicoba, 3 2 1 dibacok. Tes. Ya, gimana teman-teman sekalian kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja kan? Setelah beberapa hari kita tidak berjumpa. Ya, jumpanya hanya lewat konten ya. Semoga antum semua sehat. C. Gimana teman-teman? Kita masih lanjutkan live-nya atau kita istirahat dulu? Besok insya Allah pagi kita mulai lagi untuk berjumpa kembali. Kebetulan saya sudah ada di rumah. Kita tutup dulu boleh ya teman-teman? Ditutup atau kita lanjut nih? Otennya nggak ada soalnya. Oten nggak ada oten. Otennya nggak ada. Gimana? Apakah kita lanjut teman-teman? Tapi nggak ada oten. Nggak apa-apa. Orang curhat-curhatan aja ku tengok. Nggak apa-apa ya. Sehat-sehat ya semua sahabat-sahabatku ya. Panjang umur, dimudahkan usianya, dimudahkan urusannya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam pembuatan sumur. Alhamdulillah sumurnya lancar airnya, insyaallah bisa mengcover masjid kita insyaallah. Karena kemarin sudah dites sampai 1 hari full. Alhamdulillah airnya nggak berhenti mengalir. Semoga ini bertanda baik ya teman-teman. Terus pembangunan sekretariat juga seperti yang kita informasikan bahwasanya dana untuk pembangunan sekretariat masjid insyaallah itu udah cukup ya. Udah cukup.
Namun jika teman-teman suatu hari ada rezeki ingin berinfak, bersedekah untuk masjid, ya silakan aja, nggak apa-apa. Karena kita membutuhkan biaya operasional untuk masjid, ya. Jangan berhenti untuk berinfak, apalagi ke masjid binaan kita, kan gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas atensi kerjasamanya selama ini. Oke, kita dengarkan aja teman-teman kalau gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, stay di sini. Kita tunggu teman dari Oten. Oke, silakan aja, kita tutup, kita simak teman-teman kita. Dan di share-share ya teman-teman, biar semakin banyak yang subscribe channel kita ya. Makin banyak yang subscribe, makin banyak pengikut, makin banyak orang yang mendengarkan dialog lintas agama, utamanya generasi muda yang sering berhubungan atau kontak dengan non muslim ya, teman-teman muslim, supaya bisa membatasi diri dalam hal akidah. Jadi gimana nih teman-teman, lanjut atau kita rehat? Kita tunggu bareng 5-10 menit ya. Oke. Sip. Batam nih bos, tuh ada typing Batam nih bos. Wah, aku Ardi. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Batam banyak di Nagoya, iya Nagoya. Begilah tuh. Ustadz Suki shortcutnya pakai apa? Itu tadi yang saya nampakkan itu. Namanya apa Ustadz? Jadi orang nyarinya pun namanya apa, mereknya apa? EF Electro Voice. EV Electro Voice. Tuh. Ya kalau dia nggak bisa minta naik ya nggak bisa, mau gimana lagi? Supaya aku carikan di Lazada ada enggak ya? Berarti dia kena peringatan kalau dia nggak bisa. Kalau saya tidak mau beli dulu. Saya nunggu Kristen habis, mualaf semua, baru saya beli untuk saya mewajai mereka mandi lumpur. Kalau sudah mualaf semua, tapi kalau sekarang belum. Besok lah, nanti kalau ada duit pergi ke Batam tuh belilah, hanya untuk beli itu, terus balik lagi. Ayo teman-teman yang agama Kristen, yang mau diskusi silakan ya, minta permintaan. Murah do HP, Kak, di Batam murah. Beda 500 lah sama tempat tinggalmu. Kenapa kau nanya HP? Tedore, naking kan ngelawau tu iuka tu JNT. Dan boy marpeking di sida. Marpeking sendiri. Anon meda kirim dah. Mbatae metu mbatae. Tedore, iya. Anon me kirim na malah sau na marpeking na dan kuat tu si songon dia marpeking-pekingi. Ada ngadong ngepeng doa. Holo Kak katanya. Lawa tu JNT. Udah kau tua laki. Nyon sedia. Dah packing dah. Ido kemana dah boy packing ison ibu inna. Beh. Ayo teman-teman agama Kristen. Yang mau diskusi silakan. Dia mengatur meniko toh mas. Esti bahasa Prancis ya iya. Ayo. Kalau Kak dia madinggan yang penting saat. Saat deh. Susah cari. Penting mak. Mana nih Oten? Nggak ada Oten ya. Hanya kami yang ngerti. Oh siapa ini? Artis Regar aja kami. Bos opo iki pening aku pening.
Ayo tutor kita, saya pikir Bunda Esti Makassar. Yang Makassar itu Bang Juma. Makassar Bang Juma, Bang Handi. Tapi Bang Handi standby di Jakarta. Kalau Bang Juma standby-nya di Makassar. Bunda Rama juga Makassar. Standby Bunda Rama di Makassar juga. Gitu. Mana nih otannya nih? Biar bisa nonton debat lah paling enggak. Nggak bisa bahasa karbon. Menjua-jua, cuma itu doang. Seorang mata ya, nggak ada otan kata ya. Batam di mana, Bun? Aku bukan di Batam, aku di Tanjung Pinang. Batam di mana? Kak, aku Tanjung Pinang. Tapi si apa tadi, si Rodsi tadi lucu tuh. Ustadz Sulgi asli mana? Riau. Ini saya nemu di Shopee nih. Ada di Shopee dijual tuh. Itu. Tapi murah. Berarti. Nah. Tuh di berapa Shopee. Harganya, Ustadz? Itu. Wah, 3.800.000 mahal kali. Nih, Shopee. Mahal kali 38, beli ke Jakarta 18. Oh, ini ada yang murah nih. Ini barang. Beli kayaknya kalau cuman beli itu doang 18. Tanjung Pinang di mananya tuh, Batu 9. Kalau beli itu doang cuman beli mic yang kayak punya aku 20.000 atau yang itu 250. Ada yang murah itu ambil dari bambu terus isi lato-lato di dalam. Nah, ini 20.000 nih, murah nih 20.000, teriak-teriak gua. Daripada beli itu 18, wah, sayang kali uangnya. Wah. Tapi kan suaranya bisa gede kayak gini. Ya. Iya. Nah, ini pun suaraku bisa gede juga. Bang Handi. 18. Bang Handi, tadi ada suaranya nih. Bang Handi. Kalau di mute sih. Bang Handi, itu dipanggil Ustadz Nandar. Terus ke mute tuh. Bang Handi. Oh, apa Bang Sugi ditanya tuh lah, Riau di mananya? Oh, Riau-nya di ini, di Siak. Rio-nya di Siak. Nggak ada hotel. Minta diajarin Bang Handi nih cara asli apa namanya itu? Tuh di Lazada ada tuh. Di screenshot aja. Tanjung Pinang Bukit Bestari hadir, hai. Bapak itu ini Komal blokir permanen lagi dibahas di Komal kafir, biarin. Biarin aja. Bang Andi, ini kok malah diem ditanyain Bang Ustadz Nandar. Tapi diskusi Bang Juma tadi sama si Ronkis itu tembus 3.000 penonton dan tap-tap layarnya tuh hampir 7.000. Masya Allah. Wow, 7.000 mah sedikit lah. Penontonnya baru pertama itu lo 7.000 penonton. Tap-tap layar baru pertama itu lo 7.000. Lu gak pernah. Paling mentok 500. Ini 700k ya. 700k. Paling mentok 500k itu paling mentok. Ini baru di pertama 700k. Yang nontonnya banyak soalnya. Penonton tap-tap layar. Kalau penontonnya 3.000. Ya. Biasanya kalau penonton banyak itu jam segini. Ini tadi baru jam berapa Bang Juma tadi diskusi? Pancu Kutilang, soundcardnya Ustadz Sugi. Ya kenapa soundcardnya? Bagus, mahal. Iya 700.000 ya guys. Ya guys 700.000 tap-tap layar guys. Tapi aku heran akun Mikrana kok ini ya nggak. Oh merek apa? Ya. Itu tadi udah saya tengokkan di apa? Di Lazada ada tuh. Mana tadi? Ini mereknya nih. Tuh. Oh, Dokter Kakbar itu siapa sih? Mikrofon recording electro voice EFM. Dokter Akbar itu siapa sih? Nah, itu ya. Oke. Itu dia. Dah. Ya loh. Si Mikrana itu live-nya banyak sekali yang nonton. Siapa sih? Oh ini nih. Don ya. Enggak kenal aku. Ini netizen yang nanya ya. Ini nih mereknya.
4K kali. Bunda Esti pakai alapan aja. Bagus kok soundcare-nya. Oh, kalian kira aku orang kaya? Kalian coba kalau membandingkan gitu ya, membandingkan komal saya sama komal-komal kalian itu bilang, coba saya mau tanya. Sampai tadi sebut Mikana, itu Mikana udah berapa tahun? Terus yang kalian sebut juga itu udah berapa tahun? Saya ini baru mau 5 bulan loh. Ayo, kalau kalian mau dibandingkan, baru mau 5 bulan loh. Bukan itunya Bunda, bukan itu yang kita ini. Kok dia kuat ya, maksudnya akunya ya. Aku loh tadi udah berapa kali kena banned nih. Kemarin kena banned, sekarang kena banned lagi. Baju Mas banget. Biar akun kuat itu loh. Caranya gimana nih? Kok Itu Bang Nandar, Bang Nandar udah ini belum? Sama si Ayu, tapi lagi antri. Ayu apa tuh? Dia Ayu, minta tolong sama dia Ayu, tapi lagi antri. Dia Ayu, istrinya Ustadz Tata. Calon istrinya Ustadz Tata. Oh, oke aman kalau dia nanti. Oh, tapi lagi antri. Aku juga udah mendaftar, lagi antri. Pernah sebagai calon mertua dia harus apa? Harus dapat prioritas. Kenapa emang dia Ayu? Itu bisa bikin akun kuat. Nggak ngerti lah. Baru yang nonton 400, akunku tiba-tiba langsung. Makanya kalau pakai bikin akun itu dicetak pakai semen, pakai cor-coran. Ini aku seharian ini video apapun yang ku upload dolarnya kuning semua. Aduh, parah. Ini tadi ku coba ku hilangkan TikToknya, ku ganti akuarium, cuma aku ambil suaranya aja. Terus lagi tadi nyoba ku nampakkan sedikit aja kotak kecil di pojokan gitu, aman. Yang ku ganti akuarium aman. Kayaknya YouTube ini sentimen ini sama TikTok ini, dibikin dolarnya kuning semua saya. Tapi saya enggak sih, Ustaz. Nah, yang anehnya gini, Tat Nandar. Video yang saya upload di Sugi Kristologi itu kan kuning. Saya coba upload di Salam Akal Sehat, hijau. Iya. Apalah ini? Kayaknya lagi dihajar ini channel saya sama YouTube nih. Sering sering dilapor-laporkan itu Bang. Apa iya? Sering melapor. Makanya saya kalau channel saya yang besar itu sering kuning kalau mau live itu pasti kuning. Tapi kalau yang satunya tidak, yang kecil yang kecil mungkin belum dikenal orang kan, belum ada yang melapor. Ini saya coba separuh saya kasih video saya sama Aki Juma jalan itu tadi. Nah ini saya coba nih kuning atau enggak nih. Harus eksperimen nih. Memang YouTube ini kurang ajar YouTube ini. Wah, nggak ada. Mana Bang Andi tadi kok terus hilang suaranya? Ada orang mau minta tolong kok nggak ditolong. Mana sih? Bang Andi langsung tidur dia kayak pingsan ya. Iya, dia ini kan pakai headset. Jadi habis apa itu headsetnya dilepas, ya udah nggak denger dipanggil. Iya, aku minta tolong ini instalasi Aslay, soalnya kan eman gitu loh. Beli belinya itu kan mahal tuh. Itu ada ini enggak? Apa ya? Apa? Connect ini dari ke USB kayak soundcard gitu ada enggak? Enggak ada. Saya lupa lagi ya, soalnya di kosan ya. Iya. Tapi pakainya pakai jack dia. Pakai jack. Pakai jack itu nggak paham juga ya. Ada tutorialnya Ustaz Sugi, saya udah lihat YouTube kan saya ini. Tapi saya nggak tahu cara masangnya apa, tahu HP-nya atau gimana, kok nggak ngepek. Oh ke HP ya? Bukan ke komputer, ke laptop.
komputer nih, saya juga nggak tahu tuh caranya kalau ke komputer. Saya pengennya sih ke komputer aja deh, ke laptop aja. Itu caranya pertama ya harus ini Ustaz Nandar. Download BlueStack udah? Udah download BlueStack? Udah lah. Oh ya udah. Nanti dimasukkan aja ke ke laptop itu kan. Biasanya lewat USB ya. USB. Aku penasaran loh kayak ini Ustadz ini main YouTube. Pengen tapi ya nggak punya alat-alatnya. Udah alat Bunda. Orang aku ya aja laptopnya Bang Nanda. Aku modalnya itu pakai HP doang dulu. Ngedit kok bisa? Ya sama, saya juga begitu. Nih Bunda. Nggak pandai aku pakai HP doang. Aku ngedit video aja itu meskipun sekarang ada laptop, aku justru nggak bisa kalau ngedit pakai laptop itu. Bingung aku caranya, nggak ada yang ngajarin ya. Iya benar ya, sama Ustaz Sugi ya. Bingung. Iya. Ini ngedit pakai ini. Justru aku dari HP juga nggak pandai, dari laptop juga nggak pandai. Filmorago. Nah, Filmorago tuh susah. Saya pakai KineMaster saya. Iya, enakan pakai KineMaster. Nggak ngerti aku klaim. Simple. Berarti harus 2 HP dong. Ya. Enggak, itu kan ini kan live ini kan tersimpan tuh di Bunda Esti tuh. Ya. Nah, itu diunduh. Terus masukkan ke KineMaster. KineMaster dipotong dulu. Oh, ribet. Udah lah. Ya, lain aja lihat yang main. Karena kalau main upload begitu aja biasanya nggak dimonet. Udah lah, lain aja yang main itu. Nggak ngerti ya. KineMaster mah gampang. Ya paling enak pakai KineMaster. Saya pakai Filmora siapa? Filmorago. Nah, sekarang ya. KineMaster sekarang canggih dia. Bisa menghilangkan latar. Canggih sekarang Tat. Ya Tah. Yang mana? Coba sabar, ada file terbaru nggak? Saya ada. Ya, tapi hapus dulu yang file lama sebelum diinstal ya. Iya, Ustaz Sugi kirim ya nanti ke WhatsApp saya. Masih ada kan WhatsApp? Ustaz Nandar ada nomornya nggak? Oh masa nomor saya nggak ada, keterlaluan ya. Enggak, saya ganti HP soalnya. Oh gitu. Wes ganti HP keren. Ganti yang lebih mahal. Harga berapa Ustaz? 10 juta? Bukan, jadi HP saya kemarin itu yang saya beli murah itu diminta anak. Itu kan yang jual itu kayaknya salah deh. Dijual murah karena nggak bisa untuk telepon kata dia. Nah setelah nyampe rumah ternyata bisa untuk telepon. Nah harganya itu second kalau dia normal itu sekitar 38 sampai 4 jutaan gitu. Nah itu dijual sama saya cuma 1.700.000. HP apa? Realme GT Master. RAM berapa Ustaz? RAM 8 plus 8, memori 256. Harga barunya 38 ya. Harga barunya 38.